Tetapi keselamatan yang akan didapatkan seluruh umat manusia ini melalui keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu orang Israel. Bukan Ismail, bukan. Maka Tuhan sudah berkata kepada Yesaya tadi, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan daripadaku akan sampai kepada ujung bumi. Keselamatan dari Tuhan itu akan sampai kepada ujung bumi melalui siapa? Melalui bangsa Israel, keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Berarti pintu iman akan ditetapkan melalui keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, bukan Ismail. Berarti jika ada seorang yang mengaku dia sebagai keturunan Ismail, sebagai nabi, dia mengaku dia adalah pintu iman bagi seluruh umat manusia, maka dia akan berlawanan dengan Alkitab. Siapakah dia? Dia adalah Muhammad, akan bertentangan dengan kitab para nabi. Sudah, jangan diulang-ulang. Ya, itu aja. Tadi itu aja. Nggak dapat poinnya kita. Enggak selesai sampai Itu aja. Ulang balik itu aja makanya. Di sini Bang Billy, Bang Billy, bagi Anda, bagi Yahudi, apakah Muhammad itu nabi? Enggak, saya nggak panas ya. Nabi Muhammad adalah nabi. Nabi Muhammad adalah nabi, tapi bukan bagi bangsa Israel. Mantap. Nabi Muhammad adalah nabi bagi orang-orang Arab dan bagi orang yang mau menerima kenabiannya. Kenapa? Karena dalam Torah berbunyi, "Lo kami Israel yang mau sewat nabi umabit temunatu." Tidak ada nabi yang sama seperti Musa di mana? Di Israel, begitu. Ya. Kau nanti lawan Kubi, selesai Ustaz, nanti kau nanti lawan. Diam dulu. Nah, sekarang Bang Billy, nanti kau lawan Kubi. Kristen ini bagi Bang Billy apa? Adakah dikenal Kristen dalam Keyahudian? Bang Billy? Kristen ya pengikut Paulus lah. Oh, pengikut Paulus. Kau lawan Kubi. Diam dulu kau. Ya, silakan Ustaz Tata. Ini Ya, silakan. Ya, silakan. Ustaz. Oke nih, satu-satu aja bahas, jangan muter-muter nih. Sekarang gini, kita tahu kan, dunia ini, ajaran Abraham ini kan harus ke seluruh dunia. Kan tidak mungkin kan cuma satu kaum. Nah sekarang nih, saya dengan kamu, mana yang cocok kira-kira? Tadi sudah aku ciri-cirinya Tuhan menurut Abraham dan Israel, sudah aku ceritakan data-datanya jelas. Nah, ketika sekarang gini, kita tahu kan Israel, Musa, untuk Israel. Nah sekarang, kita tidak usah bahas Israel. Di luar itu, siapa yang menyebarkan Abraham ini? Nah tadi sudah, aku kasih ayat, ciri-cirinya itu pertama di Hitan. Ya, Kejadian 17 ayat 9. Coba, di luar Israel yang menyebarkan agama Abraham, siapa yang Hitan? Kristen tidak, Islam masuk, kan gitu tadi. Yang kedua, Kejadian 12 ayat 3. Tanda-tandanya Abraham itu memberkati. Aku akan memberkati engkau. Orang-orang memberkati engkau. Dan aku mengutuk orang yang mengutuk engkau. Kristen tidak masuk. Kalau Islam, 5 kali setiap hari itu memberkati Abraham itu. Kama barok ta'ala sayyidina Ibrahim. Yang ketiga, yang paling penting adalah supaya aku menjadi Tuhanmu dan Tuhan keturunanmu. Semuanya. Siapa yang menyebarkan Allah ini? Ya, kita pakailah Allah dulu ya, karena di luar Israel. Agama mana yang meneruskan ajaran Abraham yang memperkenalkan ke seluruh dunia tentang Allah ini? Nah, siapa lagi kalau bukan Islam? Kristen malah dia melantik Tuhan baru. Anaknya orang dijadikan Tuhan, disebarkan ke seluruh dunia. Ini dulu yang penting, jangan kemana-mana. Kamu tidak masuk sama sekali. Ajaran inti dari Abraham ini, kalian mau lewat manapun gak ada. Kalau Islam ada semua. Ya, jadi jelas nih. Nah sekarang begini dulu nih, biar jelas. Habis ini mumpung ada Bang Billy. Andai kan Bang Billy jadi juri ya, yang netral pun tetap dia tidak akan sangat bertentangan Kristen itu tentang ketuhanan, tentang data-data mana yang layak ajaran samawi ini, yang dari Abraham, Ishak gitu. Pasti Kristen tidak akan masuk itu sama sekali, mau lewat manapun gak akan masuk. Gitu ya. Nah kita sekarang satu-satu dulu lah ya, tentang ketuhanan yang dikenakan Abraham siapa gitu. Nanti
saya menurut Islamnya. Tapi kamu pakai Kristennya dulu. Cocok nggak dengan ajaran Abraham? Gitu, Meme. Silakan. Ya, izin Menarik, saya. Jadi menarik sekali ya tadi silakan. kata Bang siapa tadi? Bang Jack katanya Ismail tidak diberkati. Silakan dibuka di dalam Kejadian 17 ayat 20 ya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati. Kubuat beranak cucu dengan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja. Israel ada 12 suku. Ya, orang-orang Ismail juga punya 12 suku. Begitu. Jadi kalau dibilang Ismail tidak diberkati, teksnya buka dalam Kejadian 17 ayat 20. Ismail juga diberkati oleh Hashem. Lanjut. Oke. Di sini 1000 orang pun kalian lawan saya nangis meleleh. Mau si Billy ini pun menangis meleleh. Kau Billy, kasih tahu kau Billy. Saya lanjutkan ya. Nah sekarang saatnya pengkonteran terhadap orang-orang Yahudi termasuk Billy ini. Ini saatnya saya mengkonter kamu nih Billy. Kamu kan orang Yahudi, agama Yahudi nih. Orang Yahudi ini adalah bangsa yang bebal ketika Tuhan menurunkan nabi kepada mereka untuk menyadarkan mereka itu bebal. Nah salah satunya adalah Yahudi yaitu Billy ini. Billy ini kan kalau seandainya zaman Yesus ini, kamu akan dicela. Tolong jangan menyerang personal. Jangan Iya, menyerang personal. iya, maaf. Oke, saya lanjut. Jangan Oke, menyerang personal. Sebagian. Jangan menyerang personal di sini. Di sini tetap menyerang personal ya. Oke, saya lanjutkan ya. Iya. Tidak boleh menyerang personal. Lanjut. Jadi Tuhan sudah menetapkan bahwasan keselamatan itu hanya melalui keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, berarti harus dari orang Israel. Siapakah yang akan dijanjikan itu untuk menaklukkan seluruh bangsa-bangsa? Dia adalah Yesus Kristus. Ketika di zaman Bunda Maria, dia mengajarkan firman Tuhan kepada orang-orang bebal itu, orang-orang Yahudi, tetapi mereka malah mau menolak dia ke jurang. Ketika dia menyamakan dirinya dengan Tuhan, mereka tidak mau menerima. Lalu ketika mereka menolak, apa yang akan dilakukan Yesus terhadap orang-orang bebal ini? Yesus berkata kepada orang-orang bebal Yahudi ini, apa kata Yesus kepada mereka di dalam Matius 21:43? Karena itu aku beritahu kepada kalian bahwa hak sebagai warga kerajaan Allah akan diambil daripada kalian, yaitu bangsa Yahudi, dan diberikan kepada bangsa yang lain. Kenapa hak kerajaan Allah diambil daripada kalian? Kenapa saya cabut hak kerajaan ini? Karena kalian bebal. Maka hak keselamatan yang datang dari surga itu harusnya diperuntukkan kepada orang Yahudi, dicabut, diberikan kepada bangsa lain. Nah, lalu dia sudah mencabut hak kerajaan ini, diberikan kepada bangsa lain, apa yang harus dilakukan? Apa? Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, dia memanggil muridnya dan memberikan amanah kepada mereka di dalam Markus 16 ayat 15-17. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya akan dibaptis, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kerajaan Tuhan dicabut, Pak. Diberikan kepada bangsa lain, lalu dia memberikan amanah kepada murid-muridnya. Tunggu dulu, Jack. Sabarlah, aduh jangan. Oh iya, maaf, Ustaz. Iya. Gini, Me. Nah, nanti, Me, terus ketika disebarkan ke seluruh dunia, apa yang dikenalkan? Tuhan yang mana yang dikenalkan? Baik. Saya akan paparkan Iya. itu. Tuhan apa yang dikenalkan oleh Kristen? Datuk santai. Ini Billy habis hari ini, Billy kusikat nih. Oke, saya lanjutkan ya. Enggak, nanti yang cocok ini, ini, Me. Saya dengan kamu yang depan, nanti Bang Billy yang juri nanti ya. Yang cocok dengan Abraham ini. Jangan gonjang, Me. Dikenalkan. Saya pakai ajaran Nabi Muhammad. Ya, dari mana sumbernya nanti terserah saya. Saya pakai sumber Quran, hadis. Ya. Iya. Kamu menyebar katanya kerajaan diambil dari Israel, lalu disebarkan ke seluruh dunia. Nah, kamu kan Kristen. Menurut kamu itu Kristen yang menyebarkan. Tuhan mana yang disebarkan oleh Kristen? Sama nggak dengan Tuhannya Abraham? Nah, gitu. Silakan. Baik. Terima kasih. Baik. Jangan muter-muter, Me. Kalau kompresor ini. Baling-baling kompresor ya. Pemutusan dulu baru kita masuk ke dalam yang diberitakan kepala bangsa-bangsa goim itu Tuhan yang mana. Nanti saya akan jelaskan secara detail ya. Ini Dr. Jeki loh. Saya akan lanjutkan ya. Jadi Yesus itu berpesan kepada murid-muridnya di dalam Lukas 24:47, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan itu dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem.
Jadi seluruh kaum di muka bumi ini akan mendapatkan berkat ini harus mulai dari Yerusalem baru disebarkan ke seluruh dunia. Bukan mulai dari tanah Arab atau disebarkan ke seluruh dunia. Itu salah. Yang benarnya adalah berita pertobatan itu harus berawal dari Yerusalem baru dikembangkan ke seluruh dunia sesuai dengan apa yang dijanjikan Tuhan kepada para nabi. Fokus dulu, Mei. Tuhan Fokus Mei kemana-mana Mei. Dikit lagi, sabar. Sabar. Alhamdulillah. Khotbah ini. Ini saya khotbah di sini, teman-teman tuh tahu. Saya Iya, yang khotbah. Tuhannya Abraham, Musa itu cuma satu loh ya, siapa gitu. Terus Kristen siapa yang dikenalkan ke dunia? Coba. Oke, baik. Terima kasih. Saya akan buka dalam Kisah Para Rasul 3. Siapa yang diberitakan di situ tentang Tuhannya? Nah, oke. Pak Kabur. Wah, Kena report. Kenapa? Menyebarkan ajaran Abraham pakai Kisah Para Rasul. Kena report nih, Me. Dihapus oleh TikTok. tapi menyebarkan ajaran Abraham dengan pakai Kisah Para Rasul. Akhir kata, tadi kan dia katakan bahwa Ismail tidak diberkati. Coba kita buka Kejadian 17 ayat 20, jadi biar ada edukasinya. Iya. Ya coba Bang Dato. Apa dulu? Iya. Dia bilang kan tadi Ismail Iya. tidak diberkati. Iya. Nah, Nih kalian apa terbacaannya. kata Torah? Iya. Muter-muter nggak ada dapat poinnya. Yang di bawah juga muak dengarnya. Poinnya nggak ada. Memang kalau Meme itu mulai dari grup WA sampai sekarang, yang ku suka itu PD-nya itu loh. PD-nya ini ya Jadi- istilahnya. Meme ini menghadapi siapapun kecil menurut dia gitu. Ya. Tentang Ismail, aku mendengarkan permintaanmu. Nih ya, dibaca ya. Nih. Ya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Betul. Bahkan kalau kata Profesor Menachem Ali ya, dia udah menelusuri itu ya, namanya profesor, dia tahu ya, bahwa neneknya daripada Nabi Muhammad itu masih adalah keturunan Bani Israel. Waduh, saya juga bingung tuh. Jadi kalau dibilang neneknya dari Bani Israel, jadi dia secara warga negara Israel, dia masih punya darah Israel dari ibunya gitu. Tapi dia hilang suku karena kesukuannya dari ayah gitu. Ini dari Profesor Menachem Ali ya, bisa kalian dengerin di dalam TikTok juga ada. Coba aja follow Menachem Ali, dia menjelaskan dengan detail. Siapa nama neneknya? Salma betul. Aku ingat namanya Salma. Lanjut. Ya, lanjut Ustaz. Ini siapa nih? Ada TB, sobat, selamat sore sobat. Sobat warung. Sobat warung, selamat sore sobat. Silakan TB. Kenapa dicampakkan? Keki. Ya kena tombak, kena hapus oleh TikTok itu. Di report. Waduh. Ya silakan TB. Silakan TB. Kalau ada yang baru datang langsung disapa aja. Agus selamat sore Agus. Agus selamat sore. Agus. Nah, apa jadi asup ke dia? Islam logis nih bang. Nangin ini ada Nangin nih. Nangin selamat sore Nangin. Nangin selamat sore Nangin. Sore. Ya silakan Nangin. Selamat sore. Silakan. Bertanya silakan atau diskusi silakan. Silakan. Halo. Selamat sore tuh. Aduh. Suaramu putus-putus. Yohanes, selamat sore Yohanes. Halo. Selamat sore Yohanes. Yohanes SGL, selamat sore.
Yohanes SGL, selamat sore. Kau putus-putus nangin, kau cari dulu. Ya, kalau otet putus-putus dia. Ini yang naik, yang Kristen yang naik ya, yang naik Kristen ya, bukan yang Islam ya. Bukan yang Islam naik ya, yang Kristen naik. Ah, Kuntiani selamat sore Kuntiani, Islam apa Kristen? Kuntiani. Ya, Yohanes kalau nggak jawab saya turunkan ya. Ya, Yohanes kalau nggak jawab saya turunkan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kristen Islam Bang ya? Islam Mas. Ya. Oke, saya turunkan Bang ya. Ya, oke. Ya, buat yang Islam jangan minta naik, yang Kristen aja, karena di atas sudah banyak guru-guru ya. Ya, silakan. Nangin, udah bisa ini saya. Ya, Nangin. Ya, buat yang di bawah silakan. Yang Kristen ya. Ini Paulus ini. Paulus selamat sore Paulus. Aduh maaf bang, salah pencet. Oke, siap. Iya, Oke. daripada salah sembah, aduh bahaya ini. Aduh. Makasih bang. Ya, buat yang di bawah yang Kristen silakan naik. Yang Kristen si Meme. Sintong selamat sore Sintong Aritonang. Selamat sore. Sore. Kristen atau Islam bang? Kristen. Oke bang, silakan bertanya bang sama guru kami. Lanjut. Ini juga ada mobil ini. Saya nggak bertanya, cuman mendefinisikan aja. Saya memprediksi hebatnya iblis dan setan itu mempengaruhi semua kita umat beragama ini. Jadi kalau saya lihat sih ya, kita di Islam sendiri kan sudah dijelaskan juga. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Sebenarnya kalau kita nggak menginterpretasi agama dan keyakinan mereka lain, kita hidup damai kok. Jadi kalau agama itu kita cari kesamaan titik sama titik temunya, ya nggak bakal ketemu karena dia yang nggak hidup damai itu siapa bang? Yang nggak hidup damai di Siapa bang? NKRI itu siapa? Siapa bang? Siapa yang nggak hidup damai? Macam mana Bapak nggak dengar tuh gereja ditutup, sembahyang Bang, diusir, segala dengar bang ya. macam. Bang Sintong. Udah ada gini ada biar man. Gini bang, abang mau dialog atau mau bertanya? Kalau tidak dua-duanya turun. Oh tidak tahu, saya tidak paham Bible, ya udah bertanya saja. Oh saya pernah baca Bible karena saya rajin ke gereja. Ayo kita dialog. Apa yang abang kuasai tentang Biblemu itu? Ayo. Kalau tidak mau dua-duanya turun aja bang. Gimana? Silakan. Bertanya atau mau dialog? Ya satu lagi ya. Satu izin bang ya, Bang Sintong ya. Saya pelindung 100 kakak Kristen bang. Jadi jangan abang-abang katakan kalau Islam itu. Saya pelindung 100 kakak Kristen. Tidak berani orang mengganggunya. Jadi jangan bilang-bilang bang. Udah aja curhat. Oke, itu aja. Ya. Silakan. Kalau Anda mau diskusi silakan. Di sini kita diskusi, bukan mencari pembenaran. Ini sini pakai data, tidak menghujat di sini. Tidak ada boleh menghujat di sini. Penista tidak boleh di sini. Kita berdiskusi agama Anda agama Syiar, Islam agama Syiar. Makanya kita adu di sini lewat data. Oke? Bukan hujat-hujat di sini. Anda kalau mau diskusi, kamu silakan. Kalau enggak, turun. Bagaimana? Udah silakan. Yohanes. Selamat sore, Yohanes. Ya, Yohanes, selamat sore, Yohanes. Yohanes ada berkali-kali minta naik, tapi tiap di atas enggak berbersuara. Enggak konsekuen komel kamu nih. Orang mau bicara dimutus. Ya oke, dilanjut aja lah, saya keluar. Silakan aja lah. Iya, silakan. Saya akan di sini bukan tempatnya curhat, Bang. Lebih baik saya Anda usir. Iya. Ya, di sini kita bukan menghujat-hujatan, kita diskusi di sini. Diskusi itu boleh diperbolehkan kok. Undang-undang pun tidak ada yang melarang diskusi tersebut. Selagi tidak menghujat dan tidak menghina. Ya, B selamat siang, B. Ya, Nangin gimana Nangin? Nangin selamat sore Nangin. Udah keluar ya. Nangin. Ya Nangin. Ya Nangin. Aduh kemana pula kau buka mute-mu. Buka mute-mu. Ya.
Ya karena kita agama Syiar, Kristen juga agama Syiar. Ya sebelumnya ya kami mohon yang di bawah ya tetep layar. Tetep layar kekurang ini. Ini belum sampai ini. Assalamualaikum. Ya, tetep layar ya, tetep layar. Ustaz, izin keluar dulu. Oke, siap. Bu Fatma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba bunda pore. Anu, ngeterana, sekece, keluar. Oh. Nurul Fatah, selamat sore. Waalaikumsalam. Hilang. Mas Nara. Nurul Fatah, selamat sore Nurul Fatah. Ya, buat yang di bawah yang Kristen silakan naik. Ini senangin ini nggak berani lagi diskusi ini. Ya sebelumnya dikencengin tetep layar ya. Kemudian kalau ada lolo foreign yang ada 1,2 ya, mari kita tonton YouTube guru kita Tahta Channel dan mohon ditonton barang sekitar 10 menit dan kalau ada iklan jangan di skip karena itu bentuk dukungan kita kepada beliau. Di subscribe, di share, di komen. Ya, waalaikumsalam. Islam bang ya? Kristen. Oh, Kristen pula. Assalamualaikum. Ya silakan bang, mau diskusi atau bertanya bang? Bertanya bang. Oh, silakan, gas. Silakan bang, itu anjingnya jangan dikepit. Silakan bang. Di kebun bang, lagi di kebun. Nah silakan lanjut bang. Itu yang surat Al-Maidah ayat 116. Surat Al-Maidah ayat 1. Tentang Yang keras bunyiran suaranya. Apa pertanyaan? Keras bang, tentang Tuhan bertanya kepada Nabi Isa tuh bang. Mana pula? Surat apa? Yang keras lah. Al-Maidah 116 Pak. Oh itu nanti di akhirat itu. Oke, jadi ceritanya tuh gini. Kenapa? Ya terus. Oke, jadi gini. Nanti orang-orang di dunia ini kan orang banyak menyembah Tuhan-Tuhan itu. Dewa-dewa, berhala. Nanti ditanya oleh Allah. Ya, ditanya di sini bukan berarti Allah tidak tahu, enggak. Inilah memang sudah prosedurnya kayak gitu. Jadi gini, kalian dulu yang menyembah berhala, silakan panggil Tuhan-Tuhan yang kalian sembah. Bisa nggak nolong kalian? Nggak bisa. Nah, khusus untuk orang Kristen ini, maka Allah tidak usah bertanya ke mereka, langsung Isa langsung dipanggil. Ya, langsung ditanya di hadapan mereka. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, nah ini coba baca tafsirannya. Nanti di akhirat ini, ibaratkan nubuat ini ya nanti di akhirat nanti. Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Nah Isa dia tidak pernah mengaku seperti itu. Dia menjawab, Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku. Dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Jadi apa? Ternyata memang Isa itu dituhankan ketika dia tidak ada. Ketika dia ada di dunia, dia tidak pernah ngaku Tuhan gitu loh. Cuma ketika dia setelah diangkat, baru ada orang-orang pagan melantik dia jadi Tuhan gitu maksudnya. Ya gitu bang. Kristen tuh Pak Ustadz tidak menuhankan ibu, menuhankan Isa. Oke, jadi di sini bang ada kelompok yang memang saat itu ada yang mengkultuskan Maryam. Makanya dibuatin patung gitu itu. Nah tanda-tandanya orang dulu itu ketika didewakan ya dituhankan, dibuatin patung. Patung Yesus ada, patung Bunda Maria ada. Karena mereka ini menganggap bagian dari yang dikultuskan gitu loh. Nah di Indonesia mungkin ada patung Bunda Maria itu. Ada. Gitu itu silakan. Halo, selamat sore semuanya. Selamat sore. Betul dulu bang, Bagaimana puasanya hari ini lancar saudaraku? Lancar. Iya. Lancar. Silakan apa lagi?
Ada nggak patung Nabi Muhammad? Nggak ada. Nggak ada. Dilarang besar dalam Islam itu. Melukis saja gak boleh. Oke. Fotonya pun tidak ada bang. Foto Nabi Muhammad tidak ada bang. Nggak ada. Bang, permisi, selamat sore. Ya silakan Emmanuel, silakan. Saya Silakan. boleh bertanya, Bang? Silakan. Boleh. Gas. Silakan. Iya, Tadi Bang. lu kayak mau Saya- permisi aja lu permisi. Sedekahnya. Saya baca di Al-Hadid ayat 3, Bang, nomor 3. Wal awal wal akhir wal dhahir wal Iya, batin. Itu dialah, saya- Bang. Dialah yang awal dan akhir. Ya, jadi gini Bang. Itu menunjukkan dalilnya bahwa yang namanya Tuhan itu awal, tidak ada permulaan. Jadi kalau ada Tuhan dilahirkan, bukan Tuhan sudah. Yang kedua, akhir. Saya Yang kedua, akhir. boleh Jadi saya kalau ada Tuhan pernah mati, apalagi 3 hari, 1 detik aja, berarti bukan Tuhan. jangan di-mute, Bang, jangan di-mute. Iya, Iya, tenang. ganti dulu bang. Saya Ganti dulu tanya, bang. Bang, saya bertanya, boleh? Ya sudah aku jawab, silakan. Iya. Lalu ayat berikutnya, dialah. Oke. Dialah itu siapa, Bang? Wal Dialah. wal batin. Oke, aku jawab Dialah. lagi. Dia yang mengetahui baik yang dohir atau yang batin. Maksudnya gini, Bang. Misalnya saya ya tampak terang-terang. Enggak, saya tanya Tunggu dulu, udah aku jawab aja. dialah itu siapa? Lama-lama, oke. Maksudnya Jadi dia itu Yesus, Ustaz, katanya Ustaz. Dia dia di situ Allah. Ya, jadi Allah itu tidak ada permulaan awal, tidak ada awalnya. Wal Dialah akhir itu- tidak ada akhirnya. Dia kekal, tidak pernah mati. tunjukkan Allah. Ya. Yang dohir Tunjukkan maksudnya ayat. dia mengetahui baik Allah yang pernah- tampak atau yang batin Akulah yang, yang- tidak tampak. Dia Akulah yang- maha tahu. Udah, sekarang udah jelas Tunjukin, ya. Bang, ayatnya di mana Allah berkata akulah yang awal dan yang akhir. Coba tunjukkan, Bang. Iya, Oke. oke. Lanjut, Ustaz. Coba kamu baca Al-Hadid itu dari ayat sebelumnya. Soalnya di ayat ini dikatakan Diam. Anda kalau Dialah- tanya, diam, dialah itu diam, siapa, diam, Bang? diam. Anda kalau bertanya dijawab, Anda diam. Jadi Allah itu menyebut dirinya kadang-kadang langsung nama ya. Allahul ladzi Menunjuk- khalaqas samawati wal ar. Kadang-kadang memakai domir. Domir itu kata ganti. menunjuk seseorang dia. Kadang-kadang huwa, ana, nahnu, kami, ya, atau langsung Allah. Jadi huwa itu domir. Domir itu kata ganti. Kata ganti dari siapa? Ya Allah itu. Ya. Jadi jangan diartikan, loh, kok wong dia berarti kan pihak lain. Oh, enggak. Allah di dalam Al-Quran menyebut dirinya kadang-kadang langsung nama. Seperti menciptakan langit dan bumi. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ar. Kadang-kadang memakai nahnu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kadang-kadang aku, innani anallah. Kadang-kadang dia ini jangan dikatakan, oh berarti bukan Allah wong dia. Loh, kata ganti ini kita harus tahu siapa ini huwa ini. Oh Allah. Ya sudah. Nah, orang Kristen kan enggak. Seakan-akan harus nama doang. Gitu loh. Harus nama melulu. Yang enggak. Kalau dalam Al-Quran enggak, kadang-kadang pakai domir gitu. Nabi Muhammad sendiri cuma 4 pakai nama itu. Ya. Selain itu ribuan itu ya ratusan itu pakai domir Nabi Muhammad. Kalau pakai nama itu cuma di dalam apa? Surat Ali Imran 144. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul, atau di surat Al-Ahzab 40. Maka kana Muhammadun aba ahadim ya min rijalikum, atau di surat Muhammad ayat 2. Walladzina amanu wa amilus solihati wa aminu bima nuzzila ala Muhammad. Yang terakhir ada di surat Al-Fat ayat 29. Muhammadur Rasulullah. Selain itu pakai domir kata ganti. Misalnya wa ma unzila min qabl wa ma unzila ilaika. Dan kepada apa yang diturunkan kepadamu. Mu di situ ka domir. Yaitu Nabi Muhammad gitu. Tidak langsung pakai nama, pakai domir. Iya, kalau dijelaskan itu disimak lah. Kita di sini diskusi disimak. Anda bertanya kami jelaskan. Jangan pas dijelaskan dipotong-potong. Silakan Nah, Camat. langsung, Ya, langsung, Camat, langsung. Camat. Oke, Camat, halo. Selamat Anda bertanya siang, atau saya berdiskusi? Kristen. Betul dulu, Camat. John, selamat sore, malam sore John. John, dibuka pintu John. Oke, silakan Camat. Silakan Camat, dibuka mute-nya Camat. Camat dibuka mute-nya. Oke, yuk. Ya.
Ya silakan. Saya mau tanya bang, boleh? Ya, silakan. Ayo lanjut. Allah itu maha tahu nggak? Ali Imran 189. Walillahi mulku samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in qadir atau wallahu a'lam. Jadi apa? Allah itu maha tahu, maha kuasa. Banyak Al-Qur'annya. Sami'un basir, Sami'un alim kayak gitu tuh ya, maha tahu kayak gitu. Makanya sifatnya diantaranya sifat ilmu, mengetahui atau aliman, hayyan. Aliman itu maha tahu. Gitu. Silakan. Nah, terus kenapa? Coba tolong bacakan Tat yang At-Taubah ayat 16 Tat. Kenapa? Apanya? Nanti saya baca nggak enak. Ya Bacakan, kenapa ngomong kamu bertanya? Kenapa nggak enak? Bacakan lah, kamu mau tanya bacakan. Bacakan lah. Baca sampai Baca, selesai baca, itu. nggak masalah. Sampai Ya, ayat kamu- terakhir itu dibaca. Itu maksudnya apa? Boleh kebacakan. Allah belum menguji gitu maksudnya. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja padahal Allah belum mengetahui maksudnya apa? Belum menguji maksudnya. Nah, Orang yang berjihad. Nah, terus kamu baca ayat terakhirnya coba. Baca Coba terakhirnya. ayat terakhirnya. berarti Baca satu terakhirnya. ayat ini. Baca terus coba kamu baca dulu. Baca coba. terus. Baca sampai selesai. Iya ya, biar aku baca ya. Ya. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja, padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu, Ya. dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ini maksudnya. Allah Maha mengetahui di situ. Di sini Pak baris ketiga dikatakan Allah belum mengetahui. Oke, maksudnya gini, Ah. bukan Allahnya belum mengetahui enggak. Allah itu tahu bahwa mereka ini cuma di mulut beriman. Padahal ketika Allah uji, mereka benar-benar tidak beriman. Maksudnya apa diujinya di situ? Jihad. Ya, jahadu minkum. Ya. Nah, berarti maksudnya gini loh ya. Mereka kan ngomong iman kepada Nabi Muhammad. Dikira Allah tidak tahu, padahal Allah akan nguji mereka. Gitu loh. Nah, benar-benar ketika Allah uji, ya, memang mereka itu Allah tahu mereka tidak akan beriman. Buktinya, coba baca tafsirnya. Mereka ketika Allah perintahkan jihad, tidak mau mereka melarikan diri. Gitu. Dan Allah Maha Jadi tahu. gini Pak Ustadz. Pak Ustadz, Iya, maknanya kayak gitu. yang aku maknanya bingung itu. kan. Nggak ada bingung di situ. Di situ jelas itu. Pakai Yang keterangan bikin itu bingung seperti ya kan. Nggak ada bingung. Ini padahal Allah belum mengetahui Itu persangkaan yang orang-orang berjihad di itu. antara kamu. Iya, persangkanya orang itu. Hah? Persangkaan orang-orang itu. Persangkaan orang-orang Apakah itu. kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Ya. Padahal Allah belum persangkaan mengetahui orang-orang itu. orang yang berjihad di antara kamu. Persangkaan Mana di sini orang-orang ditulis itu. sangkaan? Perkataan orang-orang itu mana ini? Persangkaan orang-orang itu. Persangkaan orang-orang itu. Bukan Allah yang tidak mengetahui. Persangkaan orang-orang itu. Persangkaan orang-orang itu, orang-orang siapa ini? Orang kafir. Dalam pola bahasa kata ganti orang ketiga itu. Kalau Iya. dalam bahasa Ini ya kalau kamu Tiga. pengen tahu dengan tafsirannya gini. Apakah ya hal di situ am di situ mengandung makna ingkar. Apa isinya? Kalian mengira bahwa kalian akan dibiarkan begitu saja dan tidaklah Allah mengetahui dengan pengetahuan yang jelas. Ya, seakan-akan apa? Mereka ini seakan-akan udahlah. Apa ya? Allah tidak akan tahu gitu loh. Seakan-akan Allah akan diem gitu loh. Pokoknya mereka biar ngomong iman doang di mulut, seakan-akan Allah ini diem. Padahal Allah tahu apa yang dalam hatinya mereka. Makanya Allah uji mereka. Ketahuan, orang-orang tahu langsung mana orang-orang yang benar-benar beriman gitu loh. Itu pengertiannya kayak gitu ayat itu. Makanya di ayat selanjutnya ini, yang terakhir ini, Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Maksudnya apa? Allah tahu mereka ini cuma di mulut. Makanya Allah uji mereka biar Nabi Muhammad dan kaum Islam lainnya biar tahu. Seakan-akan Allah gini,
aku ini tahu Muhammad itu omong doang. Coba saya buktikan ke kamu ya. Saya uji mereka. Lalu diuji dengan Allah, oleh Allah dengan jihad. Maka mereka lari, tidak mau. Akhirnya Nabi Muhammad kan tahu sifat aslinya. Yang ngasih tahu Allah, karena Allah maha tahu gitu loh. Nah, sudah gitu. Nah, begini Pak Ustadz. Ini konsep kata padahal ini yang bikin bingung. Iya, itu persangkaan orang-orang itu terhadap Allah. Dengar, itu persangkaan orang-orang tersebut terhadap Allah, bahwa Allah tidak mengetahui. Persangkaan orang-orang tersebut, paham? Persangkaan orang-orang tersebut terhadap Allah. Nah. Ini Ustaz Tata, coba ini dilihat kan wahyu kan, bahasa Arab. Bang. Bahasa Arabnya Ustaz Tata bisa dilihat grammarnya. Ya. Pak Ustadz, Itu iya, ini wahyu kan. Dengar, ini persangkaan orang-orang tersebut terhadap Allah. Kan sudah jelaskan oleh guru kami tadi bahwa orang-orang itu tersebut kalimatnya. menyangka bahwa Allah tidak mengetahui. Kalimatnya itu. Jadi mulai dari pertama itu apakah kan gitu kan? Apakah itu kalimat tanya. Kemudian jawabannya itu di paling ujung, di paling bawah itu. Sesungguhnya Allah benar-benar mengetahui. Dah. Itu kalimat tanya kan. Sekali lagi ya. Aku baca sekali lagi ya teman-teman. Ya. Apa Lagi. Apakah kamu mengira bahwa Iya kan, kalimat tanya itu. apakah kamu di situ? mengira? Apakah itu kan Ini terjemah. Ada kalimatnya itu kan? Mengira Allah belum mengetahui. Ada. Padahal Allah mengetahui. Gitu maksudnya. Nah, ini yang berkata ini siapa? Allah. Firman Tuhan itu. Waduh. Karena ada kata tanya di situ. Kecuali Oke, sebuah jadi kita perjelas ya. Ya. Kita perjelas ya. Ya. Kecuali sebuah perjelas. pernyataan Allah belum mengetahui, belum. Tapi di situ ada kata apakah, berarti ada sebuah pertanyaan yang menjudge terhadap orang-orang kafir tersebut. Oke. Oh, iya. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Titik. Padahal Allah belum mengetahui orang. Tidak ada titik situ. Tidak ada titik itu, bukan Ini titik. Aduh. di terjemahannya ada titik loh. Titik situ. Aduh. Iya, makanya larikan ke bahasa aslinya. Ini Salahkan Kemenak, ya, Pak. Jangan salahkan saya. terhadap orang-orang kafir. Yang jadi subjeknya bukan Allah, tapi orang-orang kafir tersebut. Seakan-akan orang kafir tersebut Di tidak sini- mengetahui Allah. Ya, begitu Di mana maksudnya. kata kafirnya di sini? Karena di situ, apakah kamu itu siapa? Kamu itu siapa situ? Ya mana aku tahu ini kamu. Ah, ini udah siapa? dijelaskan. Udah dijelaskan. Jadi Bang, makanya aku bilang ya kan, aku bukan menyalahkan ayat ini. Enggak, cuma kan udah aku dijelaskan mau secara memperjelas bahasa sama secara kalian. kaidah bahasa sudah jelaskan. Secara isi kandungan tafsirnya sudah jelaskan. Itu merujuk kepada kamu tersebut yang seakan-akan menganggap Allah tidak mengetahui. Ini keindahan bahasa Al-Qur'an. Ada tafsirannya. Gitu loh. Ini siapa yang ngorok ini? Ya, jadi begitu Bang ya. Nah, silakan tanya lagi ya, yang lain. Bang, karena kamu fokus ke terjemahan, sehingga ini yang buat kamu bingung tuh ini loh ya. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja, padahal Allah belum mengetahui? Padahal kalau secara maksudnya itu, coba baca Jalalennya itu. Gurunda. Halo. Apakah ini mengandung makna ingkar? Kalian mengira bahwa kalian akan dibiarkan begitu saja, dan tidaklah Allah mengetahui dengan pengetahuan yang jelas. Nah ini, jadi biar kamu ngerti gini, seakan-akan menurut dia Allah tidak tahu gitu loh. Jadi saya ngomong apapun bebas, padahal Allah Maha tahu, makanya diuji mereka beneran. Ya, akhirnya orang-orang tahu bahwa orang ini bohong gitu loh. Setelah diuji tidak mau perang dia. Gitu maksudnya gitu ayat itu.
Assalamualaikum Guru Nda. Lanjut di sini asar Guru Nda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Yohanes, Anda tadi bertanya, katanya silakan. Ada guru kami di sini atau diskusi dengan guru kami di sini. Silakan. Leorik, Mohon izin. silakan. Terima kasih banyak. Ada suaranya bang. Ada suaranya bang. Selamat siang. Assalamualaikum. Ya, waalaikum. Silakan. Ada bang ya. Ya, silakan. Anda Kristen apa Islam nih? Saya kalau dibilang Kristen, kayaknya saya juga masih bingung ya. Dibilang Islam, saya nggak tahu saya sudah sah apa belum. Gitu, Oke, siap. Lanjut sama guru kami. Jadi Lanjut. saya mau bertanya dulu bang ya, ini tentang pengalaman pribadi bang. Jadi dari orang lain untuk berdiskusi, untuk saya diskusikan enggak. Nah, jadi saya dulu Kristen, memang ibu dan ayah saya itu Kristen ya. Asli Kristen, kami Katolik ya. Tapi saya mualaf. Nah, saya mau bertanya kepada Pak Ustadz sama di sini ya, yang para ahli-ahli dalam Islam itu ya. Ciri atau Tunggu dulu bang. Anda mualaf, kapan Anda mualaf? Iya makanya tolong didengarkan dulu cerita saya ini. Siap, Ini langsung masuk ke pertanyaan ini. Untuk ciri-ciri syarat untuk sah menjadi muslim itu seperti apa bang? Apakah harus khitan gitu ya kan? Nah, atau tanpa khitan, misalkan nih sekarang dari khitan aja lah ya. Saya jujur waktu itu belum khitan, tapi saya sudah mengucapkan 25 syahadat. Nah, disaksikan oleh Habib dulu yang Islamkan saya gitu ya, memulapkan saya. Nah, menurut abang-abang sekalian, apakah saya sekarang itu sudah sah menjadi muslim atau belum gitu? Ya, kalau syarat menjadi muslim pertama itu harus syahadat dulu. Ya. Al-Quran, ya kan itu syaratnya tuh. Yang pertama mengakui kemudian bahwa Allah adalah Tuhan satu-satunya dan Nabi Muhammad kemudian adalah utusannya. Itu syarat pertama. Nah, untuk menjadi seorang muslim maka harus tunduk kepada syariat. Jadi Islam sudah Islam. Untuk jadi muslim harus tunduk kepada syariatnya. Maka ketika kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka kita harus tunduk kepada kesaksian kita itu. Sama seperti ketika orang Yahudi mengaku dirinya sebagai pengikut Nabi Musa, maka orang itu harus tunduk kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Ketika orang itu kemudian mengaku sebagai pengikut Yesus, maka wajib hukumnya dia tunduk kepada apa yang Yesus jadikan sebagai tuntunan dalam kehidupan beragama. Begitu juga Islam. Kalau Islam begitu bersaksi tiada Tuhan selain Allah, maka semua perintah yang diperintahkan oleh Allah dan larangan yang dilarang oleh Allah itu tidak boleh dilaksanakan dan perintahnya harus sebisa mungkin dilaksanakan. Itu baru disebut muslim. Oh, berarti dengan khitan itu tidak berarti apa berarti ya untuk masuk muslim? Khitan itu juga adalah bagian salah satu daripada syarat kesucian. Karena tidak sah ibadahnya seseorang apabila dia sudah tahu hukum dan dia mampu melakukan hukum itu tetapi dia tidak laksanakan. Pertanyaan saya begini bang, pertanyaan saya kan tadi kan sudah jelas ya. Menurut abang sama Ustadz di sini, apakah saya sudah sah apa belum masuk Islam? Sah masuk Islam ketika Anda sudah bersyahadat, itu sudah sah. Nah, begitu. Untuk mengisi keislaman Anda, harus Anda lakukan apa yang menjadi perintah, apa yang menjadi rukun-rukun di dalamnya. Enggak gini bang, kan saat saya dimualafkan, nah itu kan Habib itu bicara sama saya itu dulu, Habib apalah belakangnya saya lupa lagi ya. Nah jadi kata dia begini, Bapak Om Anton belum sah jika Om Anton belum disunat, katanya ya kan dari Habib itu. Ternyata dari sebelahnya teman-teman saya bilang, oh itu harusnya udah sah. Enggak, kata Habib itu. Ini sekarang saya mau lapkan dulu dengan membaca 25 kali syahadat. Setelah itu ini belum sah kalau Anda omnya belum sudah ketok. Nah pertanyaan saya seperti ini kan, itu tadi saya bilang apakah saya sudah sah karena saat ini saya belum sunat.
Nah, bahkan saya sekarang kembali ke ajaran saya terdahulu yaitu Kristen. Dengan kategori istilahnya saya juga belum dibaptis lagi. Ya, makanya saya bingung kan kalau ditanya saya itu Kristen apa Islam. Saya kalau Kristen belum saya baptis lagi diri saya. Tapi saya sudah melepaskan ajaran Muslim karena banyak istilahnya keraguan-keraguan yang membuat saya untuk meninggalkan gitu. Nah, jadi saya seperti belum menemukan jalan di Muslim itu kenapa agak berbeda gitu, agak banyak persyaratan gitu kan, terus ada kaidahnya tuh kayak seperti dari Quran yang diajarkan ke saya dengan prakteknya tuh malah berbeda gitu loh. Bukannya di Qurannya malah kadang ke yang lainnya. Gitu loh. Iya, jadi saya simpulkan Bang, Islam itu artinya damai sejahtera. Damai sejahtera itu bisa didapatkan dengan tunduk berserah diri kepada apa yang menjadi perintah-perintah Allah. Jadi kalau Anda mengatakan apakah saya Islam, ya pada saat Anda mengatakan Anda keluar, Anda sudah Islam, Anda sudah kufur. Tapi kalau Anda kemudian mengatakan apakah saya ini Muslim, Islam saja sudah cacat, apalagi Muslim. Jadi Islam belum tentu Muslim, Muslim sudah pasti Islam. Islam itu belum tentu Muslim gitu. Yes, iya. Maaf nih saya baru tahu soalnya kalau dibilang umat Islam belum tentu Muslim. Oh iya, belum tentu. Muslim itu berserah diri kepada Allah. Nah sekarang bagaimana mau dikatakan Muslim kalau cuman KTP-nya yang masuk Islam, tapi orangnya tidak tunduk kepada perintah Tuhan? Itu bukan Muslimannya. Bisa jadi dia munafik. Mulutnya mengatakan, tampilannya mengatakan saya Islam, tapi perilakunya tidak mencerminkan Islam. Berarti dia itu bukan Muslim, gitu saudara. Terima kasih, itu mah agak dia masuk saya terima itu ya. Walaupun mungkin karena pembawa saya atau mungkin yang membimbing saya mungkin kurang pas saja ya, atau mungkin saya salah aliran ya, nggak tahu ya. Ya makanya di Islam itu bukan orang yang bersaksi, kita yang bersaksi. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Pada saat Anda mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah, buktikan. Anda mengatakan aku bersaksi kemudian bahwasanya Prabowo itu adalah presiden Indonesia, tapi perilaku Anda tidak mencerminkan sebagai rakyat dari Prabowo, malah pertentangan. Berarti kesaksian Anda itu palsu. Ketika bersaksi, maaf dulu sebentar ya. Karena waktu saat itu, ya, kalau dibilang saya perilaku saya tidak mencerminkan agama Islam, ini saya agama ya, bukan Muslim ya, karena sebelum saat itu. Saya sudah melakukan hal-hal apa yang diajarkan oleh Al-Quran, yaitu kebaikan-kebaikan ya. Nah, kalau memang kata tadi abang seperti itu, saya tidak mencerminkan, saya sudah cerminkan. Nah, pertanyaan saya kan tadi kan, jalan menjadi agama Islam itu menurut kata Habib ini yang sah itu, nah itu kan, itu bukan malah yang diajarkan di Al-Quran bang. Nah, malah yang diajarkan oleh seperti tadi, ya mungkin kayak seperti maaf nih ya, kayak Nabi Muhammad kan mengajarkan banyak pengajaran yang tidak ada di Al-Quran atau penafsiran-penafsiran seperti contohnya. Ini kok muter-muter bang, sampean bang, tadi bahas sunat belum sunat katanya, sekarang kok malah muter-muter ke syariat, ada apa? Iya. Tadi kan jawabannya kan seperti kalau Anda mengikuti Prabowo, Anda mengikuti kan seperti itu. Ya ini kan Iya, betul. Saya sudah mengikuti Islam. Kan gitu kan, berarti tapi saya belum Muslim karena saya belum sunat. Kan gitu kan. Nah, ini sekarang saya terangkan, saya sudah mengikuti ajaran di dalam Al-Quran ini, dalam Al-Quran ya, kata tanda kutip ya, di dalam Al-Quran ini gitu loh. Nah, tapi saya tidak sah kalau di dalam Muslim. Tadi kan Bapak yang bilang seperti itu, karena saya belum sunat, saya belum menjalankan. Pertanyaan saya kan yang saya bingung, itu kok tidak ada dalam Al-Quran, Bang. Ya, kenapa kamu belum sunat? Al-Quran tidak mengajarkan itu. Gitu, tidak mengajarkan seperti kayak dalam sunat. Ini maaf ya. Saya mualaf, saya ini kok bangga sama Muslim. Sama Muslim itu gitu. Bukan mualaf lah, kalau udah balik lagi ke hotel udah bukan mualaf. Gimana sih? Kan ini saya tanya, Bu. Status Anda itu sekarang kafir. Status Anda itu kafir sekarang ini. Bukan Anda Muslim, berarti Islam Anda itu. Kan gitu bang, berarti kafir. Yes. Sudah bukan Islam. Iya, memang bukan Tuh, Islam. kan selesai. Udah kafir. Pertanyaan saya, berarti saya kafir lah ya, berarti saya Islam lagi. Nah, sekarang saya mau tanya sama apakah yang saya pertanyakan tadi itu betul? Kenapa bisa seperti itu bang? Kenapa saat saya mengajarkan, saya belajar Quran saat itu, saya mengikuti isian dalam Quran. Nah, kok itu belum pas kalau bila saya tidak mengikuti ajaran yang di luar Islam?
di luar Al-Quran menurut saya. Itu kenapa bisa seperti itu? Itu pertanyaan saya yang dulu sempat, makanya saya kembali lagi ke Kristen gitu. Ya, jadi gini kawan. Al-Quran itu adalah pokok hukum-hukum. Dia adalah wahyu dari Allah. Itu adalah perkataan Allah. Yang memahaminya adalah dia yang kemudian diutus sebagai pembawa Al-Quran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang menerima Al-Quran, yang menerima kalimat-kalimat dari pencipta langit dan bumi. Agar supaya kalimat-kalimat itu dimengerti oleh manusia, maka dia yang menjadi duta, menjadi utusan, menjadi wakil Tuhan di atas muka bumi inilah yang kemudian menjelaskan, menguraikan, mentafsirkan kemudian isi daripada kalimat-kalimat tersebut. Uraian dari utusan Tuhan, penafsirannya, kesepakatannya, keputusannya terhadap sebuah hukum yang berlandaskan kepada Al-Quran, itulah yang disebut hadis. Gitu. Jadi intinya Al-Quran itu adalah hukum, kemudian hadis itu adalah uraian dari hukum tersebut. Contoh, sebuah bangunan yang kokoh. Bangunan itu utuh, bangunan itu sempurna, tetapi harus dijelaskan bahwa klasifikasi daripada bangunan itu ada atapnya terdiri dari sekian lembar, atapnya berwarna ini, atapnya kemudian dilem dengan lem ini, habis itu dindingnya itu berasal dari bentukan pasir, bata, semen, cat dan seterusnya. Ke bawah lagi ada pondasinya dari batu gunung atau batu karang, kemudian lantainya dari pasir kami. Itulah yang hadis. Jadi Nabi menguraikan isi Al-Quran. Mana legalitas daripada yang saya katakan ini? Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Aku Tuhan memberikan Al-Quran kepadamu wahai Nabi Muhammad agar engkau menjelaskan Al-Quran itu kepada manusia apa yang manusia harus kerjakan. Tuh jelas tuh. Jadi hadis apa yang diperintahkan kemudian oleh Nabi Muhammad itu adalah uraian dari Al-Quran. Apapun yang diucapkan Nabi Muhammad itu adalah wahyu ilham dari Allah, karena dia adalah wakil Tuhan di atas muka bumi ini. Seperti itu kawan. Kalau abang bilang tentang Nabi Muhammad, uraian dia itu kan yang memutuskan Nabi Muhammad, itu saya masih terima. Nah, karena Nabi Islam saat saya itu, saya menganut memang ya saya percaya Nabi Muhammad gitu. Kalau perkataan Nabi Muhammad yang ada, mungkin saya masih bisa terima. Gitu, bang ya. Sekarang kan pertanyaannya kan bukan hanya itu. Di dalam kesepakatan gitu kan, di dalam pengajaran Islam, nah, saya itu yang masuk ke dalam pelajaran saya bukan hanya di dalam Al-Quran bang, banyak di dalam kitab-kitab lain, bahkan yang kadang saya ini agak bertentangan semuanya gitu loh. Nah, contoh yang bertentangan yang mana? Contoh, ya kan? Contoh, seperti saat kita sholat, ya. Saat kita wudhu apa semua, itu saya lihat di Al-Quran tidak ada. Kedua, kan tadi saya sudah menjelaskan Nabi Muhammad yang mencontohkan dan itu adalah wahyu. Kan Nabi Muhammad utusan Allah. Sama seperti ketika Muhammad melakukan saya sudah menjelaskan kepada ente. Nabi Muhammad adalah duta utusan. Sekarang kalau saya balik bertanya kepada Anda, ada nggak Yesus mengajarkan ke gereja? Ada nggak Yesus mengajarkan kemudian makan babi, makan anjing, makan asu, makan monyet? Ada. Ada Yesus mengajarkan tidak bersunat. Ada Yesus mengajarkan ibadah minggu. Ada Yesus mengajarkan ke gereja. Ada Yesus mengajarkan kemudian belajar kitab Roma, Galatia, Filipi dan perjanjian baru itu. Ada. Ada. Kenapa Anda ikuti? Yesus tidak mempraktekkan. Adakah Yesus kemudian bersabda kepada Lukas, kepada Yohanes, kepada Matius, kepada Petrus, kepada Paulus? Apakah Yesus mengenal mereka? Tidak. Adakah Yesus pernah menyebut kata Kristen? Tidak. Kenapa Anda menjadi Kristen? Sementara Yesus tidak pernah menyebut sekalipun. Kalau itu yang Anda jadikan landasan, Anda menjadi Kristen, siapa yang perintahkan? Siapa yang mencontohkan? Yesus orang Yahudi, Yesus praktisi Taurat. Anda menjadi Kristen, pengikut siapa ente ini? Kalau kami menjadi Islam, sholat, kami ikut Nabi kami. Nabi kami sholat, Nabi kami wudhu, kami mencontoh, kami berkiblat kepada beliau.
Maka Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ada enggak Yesus mengatakan begitu? Ibadah minggulah kalian sebagaimana kalian melihat aku ibadah minggu. Sembahlah Yesus sebagaimana kalian melihat aku menyembah Yesus. Ada enggak kayak gitu? Jadilah Kristen sebagaimana saya juga adalah Kristen. Ada enggak? Tidak ada, saudara. Jadi kami umat Islam ini ada patron, ada koridor. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Wahai manusia, jika engkau ingin dicintai oleh Allah pencipta langit dan bumi, ingin dosa-dosamu diampuni oleh pencipta langit dan bumi, fattabi'uni, maka ikutlah kepada Nabi Muhammad. Ada dasarnya kan? Nah, sekarang ketika Anda masuk Kristen, siapa yang Anda ikuti? Coba Anda jawab. Ya, saya jawab Bang ya. Nah, Ya, silakan. Bang, kenapa Anda mengikuti Rasul-Rasul atau siapapun tadi pun otomatis itu di Alkitab ada. Pertama ya Bang ya. Kedua Abang bilang tadi hari ini. Coba jangan kedua dulu, satu dulu. Siapa yang Anda ikuti menjadi Kristen? Jangan kedua dulu, yang satu dulu. Silakan. Yang saya ikuti Tuhan Yesus. Di mana Yesus mengajarkan Kristen? Bang, Kristen itu agama kan Bang? Saya tanya di mana Yesus mengajarkan Kristen. Kalau kami mengajarkan Islam, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu Islam Madinah. Jelas itu disingkat begitu. Kami diajarkan untuk menjadi Islam. Sabar dulu. Islam sudah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai satu-satunya jalan. Tak ada lagi yang lain. Itu Rasulullah menyampaikan dan kami ikut. Sekarang kamu menjadi Kristen. Ada nggak Yesus mengajarkan Kristen? Jawab. Ya, saya jawab ya Bang ya. Pertama Bang, silakan. Saya mau mengutip kata-kata Bang tadi tentang Islam dan Kristen. Setahu saya nih Bang, orang bodoh, kata Kristen dan Islam itu bukan dari para atau dari nabi-nabi. Nah, yang mempunyai kitab itu bukan Bang. Setahu saya. Oh, itu kata Anda karena Anda tidak menemukan kata Kristen dari pengajaran agama Anda. Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen memang, tapi Nabi Muhammad mengajarkan wa man azlamu mimman iftara 'alallahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Siapakah yang zalim di atas muka bumi ini? Sabar dulu, saudaraku penyembah roh, sabar. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah padahal dia diajak kepada Islam? Ada. Jelas itu, nabiku menyebutkan, nabiku mengajarkan. Sekarang pertanyaan saya, ada nggak Yesus mengajarkan karisting? Jawab. Ada bang di Quran bilang gitu. Mengajarkan ada. Al-Quran surah As-Saf ayat 7, wa man azlamu mimman iftara 'alallahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Jelas itu. Sekarang ada enggak Yesus mengatakan tentang Kristen? Jawab. Kalau di kami Bang, Kristen itu bukan suatu Tuhan menganggap bahwa yang untuk aku adalah Kristen. Bukan. Abang tahu arti Kristen? Ya justru karena itu. Tapi Yesus mengatakan apa? Aku mengenal pengikutku. Saudara, Yohanes 10 nomor 27, Yesus berkata, aku mengenal pengikutku. Pengikutku mengikuti aku. Yesus mengatakan pengikutku mengikuti aku. Adakah aku Kristen? Adakah aku Kristen? Kalau aku Kristen, maka pengikutku Kristen. Coba kalau berbicara itu mulutnya jangan robek. Giliran ditanya agamanya jangan menyek-menyek. Saya tanya sama saudara, saya tegas ketika Anda berbicara mengenai Islam. Islam jelas, waman azlamu mimman iftara 'alallahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Bahkan Yesus sekalipun dia itu adalah anak soleh. Yesus anak soleh. Yesus anak soleh. Yesus bukan anak Kristiani. Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari penyaliban. Dan atas kesolehannya, doanya dikabulkan. Yesus anak soleh. Dia bukan seorang kafir kayak Anda. Bukan seorang Kristiani Yesus itu. Tapi dia adalah seorang Muslim. Dia adalah anak soleh. Dalilnya, Ibrani 5 nomor 7. Ibrani 5 nomor 7, Yesus orang soleh. Sama seperti kami umat Islam. Yesus tidak pernah diceritakan dia seorang kafir. Bang, jangan bahkan di dalam kitab yang Anda pegang, surat kabar yang tertulis kemudian di dalam Yohanes, surat kabar Yohanes, dikatakan apa di sana?
Yohanes 14 nomor 31. Yesus adalah seorang muslim yang taat. Pengakuan mulutnya Yesus. Dunia, sabar dulu. Habis ini Anda boleh berbohong. Yohanes 14 nomor 31, Yesus berkata, dunia harus tahu bahwa aku Yesus senantiasa berserah diri kepada Dia yang telah mengutus aku dan melakukan segala apa yang diperintahkan kepadaku. Yesus adalah seorang muslim. Nah, sekarang giliran Anda. Masih nomor 1. Tolong tunjukkan di mana Yesus menamai murid-muridnya dengan nama Kristen. Silakan. Kristen itu adalah pengikut Yesus. Saya tahu Anda bohong, Anda pembohong, Anda pendusta, Anda pembohong. Kepada umat yang penganutnya kan Anda bingung. pembohong, Anda pendusta, Anda pembohong, Anda pendusta, Anda suka pelihara kulub karena Anda bukan pengikut agama langit. Dengarkan wahai pendusta, wahai pembohong, wahai penipu, dengar. Kristen itu artinya bukan pengikut Yesus. Dalam kurung Anda bahlul. Yesus tidak pernah menamai muridnya dengan Kristen. Ingat, saya katakan kepada saudara, Kristen itu artinya, pasang mulut Anda kalau kuping Anda tidak sanggup. Pasang mulut Anda. Kristen itu, sabar dulu wahai pembohong. Pembohong pendusta, sabar. Kristen itu ini yang noise ini bisa nggak diturunkan aja. Kristen itu artinya pengikut Kristus, bukan pengikut Yesus. Manusia penyembah kulub, Anda paham? Bahwasanya yang disebut Kristen itu adalah pengikut Kristus. Sedangkan Yesus berkata, waspadalah kepada Kristus. Karena Kristus akan datang menyesatkan banyak orang. Di mana tertulis? Matius 24. Mana itu Bang? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Makanya kau belajar, jangan kau belajar menipu saja. Ya, kau baca sekarang, kau plototin kitab kamu itu surat kabar Matius bab 24 nomor 4 dan nomor 5. Kau baca itu, kau telan baik-baik. Baca. Matius 24, waspadalah kepada Kristus. Tidak ada di situ waspadalah kepada sallallahu alaihi wasallam, tidak ada. Waspadalah kepada Kristus, sebab Kristus akan datang dan menyesatkan banyak orang. Orang banyak yang disesatkan itu jelas adalah Kristen, sebab Kristen artinya pengikut Kristus. Sedangkan Mesias tidak pernah disebut pengikutnya sebagai Kristen. Sampai di sini paham? Baca, telan baik-baik, resapi baik-baik. Mudah-mudahan Anda terjamah dan roh halus yang ada dalam tubuh Anda itu keluar seketika. Enak jadi pengikut Kristus penyesat. Enak. Ia mengajarkan Anda menyembah manusia, makan babi, makan anjing, menyembah kepada 3 pribadi. Kemudian gimana? Silakan. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan apanya orang ini? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Siapa penyesatnya kata Yesus? Waspadalah supaya waspada dan kamu akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Siapa penyesatnya? Orang kamu akan mendengar itu perang atau kabar-kabar. Tidak ada ini sini Bang. Mana ada? Mesias itu bahasa Yunaninya apa? Beroncong. Mesias itu bahasa Yunani juru selamat Bang. Nenekmu kiper. Makanya jangan jadi pembohong. Jangan jadi pendusta. Jangan jadi umatnya Paulus. Karena umatnya Paulus itu wajib berdusta. Jangan. Di dalam kitab Anda itu, di situ Mesias. Mesias dalam bahasa Yunani itu Kristus. Kristos. Masuk ke Indonesia berubah menjadi Kristus. Bang, itu kawan. Ini Bang ya, arti Mesias yang diurapi atau penebus Bang. Ya itulah yang disebut Kristus, Cak Ayu.
Loh, Itulah abang Kristus. sendiri dong. Kalau Kristus itu apa? Kalau Kristus? Oh, Kristus itu apa? Kristus itu roh, Bang. Roh Kristus. Kristus itu apa? Kristus itu apa? Ini lo beda, Bang ya. Mesias berarti yang diurapi. Kalau Kristus apa? Kristus itu kan ungkapan kepada roh suci, Bang. Mulai mabok. Mulai mabok. Mesias. Kalau di Islam Al-Masih. Ya, kalau di tradisi Yudaism itu disebut Mesias. Kalau di Kristen disebut Kristus. Jangan Anda ngadi-ngadi. Makanya jangan jadi pembohong, saudara. Kalau kafir aja. Kalau kafir aja. Saudara, saya ulang samamu ya. Kata Yesus, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kamu di sini nasihat Yesus kepada Bani Israel, muridnya, bukan kepada Kristen. Kristen belum muncul di sini. Justru murid Yesus diminta waspada kepada Kristen. Hati-hati dengan Kristen. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku. Namaku Yesus. Berarti orang itu datang dengan mengatasnamakan aku Yesus. Dan berkata akulah Mesias. Orang penyesat itu mengaku Kristus. Berarti orang yang menyesatkan banyak orang itu, penyesat yang banyak menyesatkan banyak orang itu bergelar Yesus Kristus. Ada nggak Yesus Kristus yang datang di luar Bani Israel? Aku di sini. Abang kok bacanya nggak ini ya? Gurunda kena pelanggaran aman ya? Aman Gurunda? Masih aman. Oh iya. Jadi jangan jadi pembohong, makanya jangan jadi pengikut Paulus, jadi pendusta terus. Abang tadi baca 24 ayat 4. Di situ tertulis akan datang yang memakai namaku. Kan begitu kan? Sekarang Yesus berbicara di situ. Yesus berbicara dengan siapa? Kan dengan murid-muridnya. Muridnya itu orang Yahudi atau orang Kristen? Orang Yahudi atau orang Kristen, murid Yesus? Orang Yahudi. Berarti orang Yahudi diminta waspada kepada orang Kristen. Begitu intinya. Pasang kuping. Kristen loh, Bang. Orang Yahudi diminta waspada kepada Kristen. Hati-hati dengan orang Kristen. Dulu nggak ada Kristen, Bang. Nggak ada Kristen. Memang karena belum datang si penyesat, Tuyul. Si penyesat maksud abang itu apa? Si penyesat itu adalah oknum. Si penyesat itu baca dalilnya. Penyesat itu datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Berarti penyesat itu bernama Yesus Kristus. Abang bingung masa Yesus yang ngomong tapi Yesus. Bahlul. Bahlul. Inilah kalau orang bahlul. Bahlul. Penyesatnya menurut Yesus datang pakai nama apa? Makanya jangan mengaku-ngaku Islam. Jangan. Islam itu susah untuk kalian bohongi. Iya. CPD-nya ngaku mu'alaf tadi. Jangan. Kau baca 1 Korintus 9 nomor 20 sampai nomor 21. Itu pola yang kau anut sekarang. Kepada orang Islam aku ngaku-ngaku Islam. Kepada orang Yahudi aku ngaku-ngaku Yahudi. Kepada penganut Torah aku ngaku-ngaku penganut Torah. Itulah kau. Agama pembohong, pendusta. Sesuai dengan apa yang diajarkan nabimu Paulus. Maaf ya, lebih baik kau mengaku kafir laknatullah daripada kau ngaku mu'alaf. Kamu bohong. Bilang tadi, ini kan di ayatnya loh, Bang. Sekarang Matius 24 ini penyesat itu datang memakai nama siapa? Memakai namaku. Ini kan namaku siapa? Namaku siapa di situ? Ini kan jawab Yesus nih. Ini 24. Iya, berarti penyesat itu memakai nama siapa? Penyesat itu memakai nama siapa ketika datang? Nama Yesus, nama dirinya sendiri. Nama Yesus. Berarti penyesatnya bernama Yesus itu. Aduh, abang Cak Kangkung, nggak usah tertawa, nggak lucu. Sekarang menurut Yesus penyesatnya datang memakai nama siapa? Penyesatnya datang mengaku siapa? Akulah Petrus atau akulah Yesus? Iya, tunggu dong, ini saya mau jawab tapi abang biar terus nih. Supaya jangan ada orang ketika penyesat itu datang, dia memakai nama Petrus atau memakai nama Yesus? Bang, tunggu dulu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama Tuhan berkata, akulah Mesias.
Berarti penyesatnya memakai Petrus Kristus atau Yesus Kristus? Yang memakai kuasa dia, Bang. Saya ulang lagi, penyesat yang muncul menurut Yesus memakai nama Petrus Kristus atau Yesus Kristus? Jujur. Ini dia Bang ya, jawab Yesus. Ya kan jawab Yesus, kan jawab Yesus kepada mereka waspada supaya jangan ada orang yang kamu. Jadi ya kan? Nah, 24 ayat. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, "Akulah Mesias." Nah, berarti penyesatnya datang mengaku apa? Penyesatnya mengaku apa? Mengaku Mesias. Berarti namanya siapa? Abang kayaknya bingung saya ini. Kamu yang bingung karena kamu mencoba untuk menipu dirimu. Al-Quran mengatakan yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasurun. Orang kafir laknatullah itu ingin menipu Allah dan menipu orang-orang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri. Di situ Yesus loh, Yesus datang, Yesus berkata, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku. Orang itu datang memakai nama Petrus atau memakai nama Yesus? Mesias. Abang bisa artikan dulu. Saya ulang lagi. Orang itu datang memakai nama Yesus atau memakai nama bom-bom? Ini aja bisa aja, makanya jangan itu adalah Muhammad atau itu saya juga bisa untuk tidak bisa pakai Nabi Muhammad karena yang sedang berbicara di sini bukan Nabi Muhammad, Bahlul. Maaf ya izin sekali lagi, Bahlul. Boleh nggak saya tambah sedikit? Bahlul. Ini terus dong. Kena hapus, Bang cuma kena pelanggaran dihapus dari live. Ini kan dekat sini, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, "Akulah Mesias." Kan udah jelas, arti katanya adalah juru selamat atau sang nabi. Keilahiannya, memakai keilahian, kan itu artinya ini, bukan berarti Yesus. Mesias itu artinya apa, Bang? Ya, kan tadi sudah dijelaskan sini, Bang, artinya. Apa? Arti Mesias adalah yang diberi kuasa atau orang yang disucikan. Oh, salah Bang, Mesias itu artinya yang diurapi. Pembohong, yang penipu. Sama lo Bang, itu artinya. Mesias orang diberi kuasa. Walama. Orang yang diurapi. Diurapi. Masya Allah. Kembali kepada tema tadi. Menurut Yesus, penyesat itu datang memakai namaku. Namaku adalah bom-bom atau namaku adalah Yesus? Jujur. Arti namaku ini bukan berarti nama dia loh Bang. Jangan kau tafsir. Karena tidak mungkin dia mengaku akulah Petrus Kristus. Tidak mungkin. Penyesatnya itu muncul dengan mengaku Yesus Kristus. Betul enggak? Menafsirkan ayat sendiri kan bahwa abang bilang bahwa itu Yesus Kristus. Saudara, cobalah, jangan terlalu pamer ke dunia kalau Kristen itu suka nipu. Jangan. Malu kita. Hei, sedikit punya malu napa? Hei, sedikit punya malu napa kawan? Sebab banyak orang akan datang dengan memakai apa? Memakai namaku. Orang itu datang dengan memakai nama siapa? Abang bingung saya jujur. Loh, saya tidak bingung. Anda yang mau mencoba untuk menipu. Ini kan jawab Yesus. Ya, jawab Yesus. Berarti penyesat itu datang dengan memakai nama? Kan saya tanya, posisi Yesus harus dia siapa Bang? Manusia Yesus. Manusia dong. Tidak pernah dia jadi hantu, nggak pernah jadi monyet. Dia tetap manusia. Dia saat itu Bang Mesias. Saat itu orang yang tidak kenal dia. Saya tidak bertanya dan saya tidak sedang membahas itu kawan. Ini kita sedang membahas tentang Kristen ini siapa? Kristen ini pengikut Yesus Kristus. Yesus Kristus yang mana? Yesus Kristus yang disebutkan di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Munculnya penyesat bernama Yesus Kristus. Gitu kawan. Jadi kalau Anda mau jadi pembohong, jadilah pembohong yang cerdik. Ya, jangan
kamu itu ketahuan kali. Ngaku mu'allaf, di Al-Quran bertentangan dengan hadis lah segala macam. Jangan kayak gitu. Kamu sudah hafal tabiat pengikut Paulus itu kami udah hafal. Jadi nggak usah kok ngaku-ngaku kayak gitu, nggak perlu. Bilang aja saya Kristen, saya membantah ajaran Islam. Ayo mari kita berdiskusi. Gitu lebih jantan. Ngaku-ngaku mu'allaf kan memalukan. Nah sekarang gini. Anda sebenarnya sudah paham bahwa penyesat itu bergelar Yesus Kristus. Anda paham itu. Anda cuma karena malu, Anda malu aja. Anda mau enggak saya kasih data bahwa penyesat itu mengaku Yesus Kristus? Anda enggak mau saya kasih? Mau enggak saya kasih data? Mau enggak saya kasih data? Nah, sekarang saya kasih dengarkan. Kalau mulut dan kuping sudah nggak bisa kerjasama, coba kau pakai lubang hidungmu, dengarkan saya. Gini, di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Dengarkan. 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia? Itulah penyesat, itulah antikristus. Setuju enggak? Setuju enggak Anda dengan dalil ini? Saudara, hidungnya tidak berfungsi juga hidung. Hidung, mulut, kuping sudah 3 enggak berfungsi. Jadi apa Anda ingin coba Anda dengar. 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah penyesatnya, itulah antikristusnya. Betul? Betul nih, bukan itu sebab banyak penyesat telah muncul, sebab banyak penyesat. Penyesat itu adalah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Betul? Betul. Sekarang kau baca Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Anda yang baca, jangan saya. Silakan. Galatia 1 nomor 11 dan nomor 12. Baca, kerasin Bang, biar Komal ini retak. Baca. Kerasin Bang, jangan malu-malu Bang. Iya Bang, saya nggak akan malu. Iya, bagus. Nah, baca Galatia 1, 11, 12. Ya, 1, 11, 12. Yes. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudaraku, bahwa Injil yang diberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena bukan menerimanya dari manusia. Jadi, bukan manusia yang mengajarkan kepadaku. Tetapi banyak oleh penyataan Yesus. Menurut Paulus, Yesus itu yang menyatakan Injil kepadanya manusia atau bukan? Maksudnya gimana sih? Abang beberapa ini. Saya ulang. Menurut menurut Paulus, Yesus yang datang kepadanya menyatakan Injil itu manusia atau bukan? Ya Injil datang kepada Yesus bukan manusia lah yang Injilnya mah. Kok masa manusia? Saya ulang lagi. Menurut Paulus, Yesus Kristus yang datang kepadanya menyatakan Injil itu Yesusnya manusia atau Yesusnya bukan manusia? Menurut Paulus. Ya bukan, ini kan sini jelas karena aku bukan benar-benar dari manusia. Nah, berarti Yesus Kristus datang kepadanya bukan sebagai manusia, betul? Abang mengaku itu anak manusia itu adalah lambangkan bahwa karena dia telah. Sekali lagi, izin. Bukan abang itu menyesatkan sekarang saya bilang Muhammad. Nggak usah kau merepet. Yesus berkata dalam Matius 24 nomor 27, aku akan datang sebagai manusia. Nomor 30, aku datang sebagai manusia. Untuk kemudian datang kedua kalinya sebagai manusia. Menurut Yesus. Menurut Paulus, Yesus datang kepadanya bukan manusia. Menurut Yohanes, dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, penyesat itu adalah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Paulus mengatakan, Yesus datang kepadaku bukan sebagai manusia. Siapa penyesatnya, Cak Ayu?
saya tanya sama abang, di agama abang, Malah bertanya kepada saya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. abang berjalan Allahu Akbar. abang bisa memaknai nggak arti anak manusia dalam Alkitab itu? Dalam Saya iman- ngerti anak manusia ya anak manusia bukan anak ayam, apalagi anak kucing, apalagi anak tuyul. Abang masih kecil kalau begitu. Abang jangan menghujat, abang belum mengerti tentang Anak manusia menurutmu apa? Anak manusia menurutmu apa? abang belajar Alkitab kan? Iya, anak manusia menurutmu apa? Loh, kok menurut apa? Sekarang saya tanya, menurut abang di Alkitab itu apa anak manusia? Anak manusia itu artinya anak daripada Maria. Nah, terus? Nah, Maria manusia melahirkan manusia. Kambing melahirkan kambing, ayam menetaskan ayam, kucing melahirkan kucing. Berarti sebatas itu ya? Manusia melahirkan Berarti sebatas itu cuma abang tahu tentang anak manusia di Alkitab. anak Domba melahirkan anak domba. Domba melahirkan anak domba. Ya, domba melahirkan domba. Banyak cerita, banyak cerita. Kamu banyak cerita. Kamu banyak cerita. Hei, udah ketahuan bahwa Paulus dan gengnya, Paulus dan pengikutnya Kristen. Ya, Paulus dan pengikutnya yang bernama Kristen itu adalah penyesat. Itu Bible yang mengatakan itu. Bible Anda yang mengatakan itu. Nah, sekarang saya kasih sayembara nih disaksikan oleh teman-teman yang ada di sini. Saya kasih ente 10 juta kalau ente bisa membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria. 10 juta. Sekarang ini juga saya transfer kalau kamu sanggup membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus adalah anak Maria. Silakan. Silakan. 10 juta saya transfer, mungkin melalui Ibu Darni atau siapa Kristen yang kamu kenal. Ya, kalau kamu sanggup membuktikan kepada saya bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria, anak tirinya Yusuf. Silakan, 10 juta. Saya lagi puasa, nggak mungkin saya bohong. Silakan. Silakan. Abang gimana? Kalau saudara bisa membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria, saya transfer ke Anda 10 juta langsung. Yang datang kepada Paulus atau gimana Bang? Apa saya nggak ngerti maksudnya Bang. Kan yang datang kepada Paulus mengaku Yesus Kristus. Anak Maria juga ngaku Yesus Kristus. Coba tinggal kau sambungkan. Apa betul Yesus Kristus anak Maria dan Yesus Kristus yang datang kepada Paulus adalah oknum yang sama? Kalau tidak saya transfer. Tapi kalau yes, dia adalah oknum yang sama, saya transfer. Silakan. Lagi pertanyaan abang bingung. Loh, kok Anda bingung? Abang gitu. Anda boleh bingung kalau ternyata terbukti ada 2 Yesus. Anda boleh bingung. Nah, kalau Yesus cuma 1, coba Anda buktikan bahwa Yesus yang dilahirkan Maria adalah Yesus juga yang datang di Pulau Patmos dan yang datang kepada Paulus. Coba. Di Injil Bang tidak ada kata-kata atau mengungkapkan bahwa ada Yesus itu 2 gitu loh. Jadi kalau Yesus itu 1, berarti Anda bisa membuktikan bahwa yang datang di padang menuju Damsik itu adalah anak Maria. Ayo. Kalau Yesus itu 1, coba Anda buktikan ke saya. Bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria? Silakan. Saya kasih Anda waktu 5 tahun ke depan. Silakan. 5 tahun udah lama-lama. Abang sekarang mengutarakan hal gitu loh. Peringatan lagi, turun lagi. Dalam Alkitab bahwa Yesus itu 1. Kan bingung jadinya untuk menjawabnya ini. Tapi Adam berkomitmen bahwa Yesus 2. Ya udah repot lah. Nggak akan ada jawabannya itu. Pantas abang kasih 10 juta. 1 M pun nggak ada jawabannya. Kalau gitu. Ya, saya amankan dulu akunnya Gurunda ya, karena tadi kena pelanggaran tapi beliau tetap di atas, akhirnya ke ini. Ke Bennett. Ya, silakan lagi Gurunda. Waduh, ini banyak yang nombak ya. Oh, banyak. Oh, kenal lagi. Iyalah, banyak yang nombak tadi Bang Suma. Ayo kawan, Saudara Yohanes silakan. Silakan Anda tunjukkan kalau Yesus yang datang kepada Paulus adalah Yesus yang sama
yang datang ke rahim Maria? Silakan. Itu dalam kisah penginjilan atau kisah apa, Bang? Enggak, buktikan aja. Buktikan bahwa Yesus yang kau ikuti, Kristen itu kan pengikut Kristus. Ya kan? Nah, supaya kita tahu bahwa kalian adalah orang benar misalnya nih. Anda buktikan saja bahwa Kristus yang kamu ikuti itu adalah anak Maria. Buktikan. Iya, saya paham. Maksudnya Ya, silakan. Silakan Anda buktikan. Buktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus yang kami imani, itu kan maksud Abang? Bukan. Adalah Yesus anak Maria. Yang datang kepada Paulus itulah yang kamu imani kan? Yang datang kepada Paulus, yang datang ke Pulau Patmos mengaku bintang timur, itu kan yang kamu imani. Yang awal, yang akhir, akulah yang awal, akulah yang akhir, kepada aku diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Kan itu yang kamu ikuti. Nah sekarang yang saya minta sayembaranya adalah buktikan bahwa Yesus yang awal dan akhir, Yesus yang diberi kuasa, Yesus yang keluar dari kubur adalah Yesus anak Maria. Silakan, buktikan. Bagaimana sejarah atau filmnya kan jelas Bang, kami anak bunda. Iya, Yesus anaknya Maria itu kan, Yesus anak Maria itu kan jelas tuh, dia ngajar selama kurang lebih 33 tahun menurut tradisi Kristen. Kemudian di tahun 52 ke atas muncul juga Yesus Kristus. Nah, tinggal kau hubungkan apakah Yesus yang 33 tahun ini dan Yesus yang muncul yang masih hidup sampai sekarang menemani kalian, yang kalian sebut dengan Roh Kudus itu adalah betul adalah Yesus anak Maria. Silakan buktikan ke kami. Yesus anak Maria tidak pernah mengatakan akulah Alfa dan Omega, kepada aku telah diberi kuasa. Itu tidak pernah. Sedangkan Yesus yang datang kepada Paulus, Alfa dan Omega, kepada aku diberi kuasa langit dan bumi. Ayo, akulah raja segala raja. Coba Anda buktikan ke kami bahwa Yesus. Coba saya kutip dulu Bang, apa yang Abang ini. Coba buktikan bahwa Yesus yang Anda sembah, yang bergelar Kristus itu adalah Yesus yang datang di tengah Bani Israel mengajak domba-domba yang hilang untuk kembali kepada hukum Taurat. Coba Anda buktikan, betulkah? Karena menurut pemahaman saya, Yesus Kristus di Bible, di Kristen itu ada dua. Ya saya tanya itu dalam kisah apa sekarang yang Abang pertanyakan itu dalam kejadian berapa atau ayat berapa atau di mana ini biar apa di kitab gitu, pertanyaan Abang itu saya bingung. Matius 28 nomor 18. Wahyu 22 nomor 19. Wahyu 1 18. Matius 28 ayat 18. Ayat 18. Nah, tuh baca. Ini maksud 8 ayat 18 ya Bang ya. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ayat bagian dari amanat Yesus yang disebut amanat. Iya. Sekarang apa dari dalam ayat ini? Buktikan kalau itu adalah anak Maria. Ini bingung pertanyaan Abang. Ini kan kutipan dari Matius. Iya, buktikan kalau itu adalah anak Maria, buktikan. Kan kalau Abang ngomong sekarang ini kan memang sabda kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Ini kan kutipan dari pembicaraan atau sabda Tuhan Yesus pada saat dia hidup. Kan ini tuh maksudnya ayat ini merupakan bagian saya minta Anda buktikan itu adalah anak Maria, karena yang pernah mengucapkan itu ucapan adalah iblis. Yesus tidak pernah mengucapkan ucapan itu. Coba iblis dari mana ayatnya Bang? Di dalam Lukas 4 nomor 6 Anda baca. Lukas 4 ayat 6. Lukas 4 ayat 6. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Kata iblis kepadanya, ya kan? Ini Abang tahu nggak ceritanya kan? Kalau Abang pernah belajar kitab pasti Abang tahu lah. Ini saat mencobai Nabi Isa ini di gurun. Iya. Makanya siapa yang mengaku kepada siapa yang mengaku sininya awal mulanya gimana ini? Siapa yang mengaku kalau dirinya ada kuasa dan kemuliaan di dunia? Siapa? Abang baca nggak ini ayat ini dari Lukas? Baca.
Saya baca. Kisah di mana coba saya tanya? Kisah apa ini? Itu kisah ketika Yesus dicobai oleh setan. Itu abang tahu. Ya iya, makanya saya tanya, siapa tipikal yang mengaku diberi kuasa? Kalau abang bilang tentang kuasa, iblis juga punya kuasa atas Nah iblis itu saja. dia, makanya saya minta Anda buktikan bahwa yang ada di Matius 28 itu adalah anak Maria. Karena anak Maria berkata dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yang punya kuasa adalah iblis. Kok tiba-tiba Yesus berubah? Kepada aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Sebenarnya pemilik kuasa menurut Yesus itu siapa? Iblis atau dirinya? Jangan langsung berkomentar. Abang tuh nggak bisa potong-sepotong. Harusnya kita baca dulu dari awal dong kisahnya. Kok jadi kayak begitu? Yesus sudah yang diberikan oleh iblis. Yesus sudah menamatkan ajarannya. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Tidak ada lagi firman kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun itu nggak ada itu. Yesus tidak pernah punya ajaran itu. Itu muncul setelah keluar sosok dari kuburan. Sebelumnya Yesus tidak pernah berucap seperti itu. Yang pernah berucap seperti itu hanya iblis. Tadi kita sudah membahasnya Lukas 4 nomor 6 nomor 7. Oke? Ya, muncul pertanyaan. Coba kamu buktikan kepada saya apakah yang keluar dari kubur mengaku kepadaku telah diberi kuasa ini itu adalah anak Maria yang unyu-unyu ketika dia datang di tengah Bani Israel. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Aku setiap saat berdoa dan sujud kepada Tuhan yang bisa menyelamatkan aku. Kok tiba-tiba kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa itu, Bang? Cek. Lagi itu siapa? Udah jelas dalam keyakinan itu kan Nabi Isa, Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan oleh para murid-muridnya atau pengikutnya sudah pasti mereka kan mengimani Tuhan Yesus kan? Mengimani Nabi Isa yang mati di kayu salib. Kan itu iman mereka semua dari dulu. Saat mereka mengucapkan sabda atau membuat ayat seperti apapun itu kan berdasarkan iman mereka. Sekarang abang tanya apakah itu Yesus yang dikandung oleh Bunda Maria atau Yesus yang lainnya? Ya kami bingung lah jawabnya gimana lagi. Udah jelas-jelas Paulus mengimaninya itu yang diimani dia adalah Yesus yang mati di kayu salib yang kami imani sampai sekarang. Yang dilahirkan oleh Bunda Maria. Terus gimana lagi cara menjawabnya saya? Ya bingung saya. Ya karena kamu bingung, karena kamu menyatukan antara Yesus anak Maria dengan Yesus yang adalah penyesat. Anda menyatukannya menjadi satu. Anda bingung jadinya. Figur Yesus penyesat ini padahal Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan mengatasnamakan aku dan berkata, akulah Kristus. Nah, itu jelas abang tahu. Nah, berarti murid-muridnya tidak percaya ketika ada orang keluar dari kubur mengaku Yesus. Nih, tak kasih data ya. Dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Oke? Namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Saya ulang lagi supaya kamu paham. Saya ulang supaya kamu paham. Di dalam Yohanes 17:12, Yesus berkata kepada Tuhannya, selama aku bersama mereka, murid-muridku, aku memelihara murid-muridku dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, kecuali yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Nah, siapa yang ditetapkan untuk binasa? Kita lihat di dalam kitab suci, Mazmur 109.
Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud dan seterusnya. Sebab mulut orang yang fasik dan mulut penipu ternganga terhadap aku. Mereka berbicara terhadap aku dengan lidah dusta. Dengan kata-kata kebencian mereka menyerang aku dan memerangi aku. Kemudian dikatakan di dalam datanya yang ketiga, yang keempat, di situ jelas dikatakan bahwasanya sebagai balasan terhadap kasihku mereka menuduh aku, sedang aku mendoakan mereka. Mereka membalas kejahatan kepadaku, ganti kebaikan dan kebencian ganti kasihku. Angkatlah seorang fasik atas dia. Siapa yang fasik di situ? Di antara murid-murid Paulus Yesus, siapa yang fasik? Orang fasik adalah orang yang makan suap. Yudas. Angkatlah seorang fasik atas dia, dan biarlah seorang pendakwa berdiri di sebelah kanannya. Apabila dihakimi, biarlah ia keluar sebagai orang bersalah, dan biarlah doanya menjadi dosa. Siapa itu? Ingat Yohanes 17 nomor 12, yang ditentukan oleh kitab suci untuk binasa siapa? Orang fasik. Siapa orang fasik di antara ke-12 murid Yesus? Yudas. Itu yang diceritakan di dalam kitab suci. Angkatlah seorang fasik atas dia. Fasik. Amsal 32. Nomor 17. Tahu itu. Terus pertanyaannya apa yang saya bingung ini apa loh? Pertanyaannya adalah Yesus bukan orang fasik berdasarkan Bible. Yang fasik itulah yang diangkat untuk menggantikan Yesus. Siapa yang fasik di antara ke-12 muridnya? Itu menurut apa? Menurut kepercayaan abang itu. Ya, kan menurut Yesus. Kan Yesus yang mengatakan. Yudas. Kan Yesus yang menubuatkan. Yesus yang mengatakan, bukan saya. Kok jadi saya lagi? Sedikit-sedikit saya. Kejadian bahwa Yesus mengatakan bahwa dia akan digantikan oleh fasik saat di kayu salib. Tidak ada loh bang. Loh, dikatakan di dalam Amsal 18, Amsal 21:18, orang fasik menggantikan orang yang benar. Itu bukan berarti yang menggantikan Yesus saat disalib dong. Loh, tidak bisa kawan, tidak bisa. Karena Tuhan melarang kemudian orang membunuh orang yang betul. Tidak boleh. Jadi orang membunuh orang betul gimana sih, bingung. Abang kalau memberi pertanyaan itu yang jelas pertanyaannya dari awal. Pertanyaan saya belum Anda jawab loh, makanya kemana-mana. Buktikan apakah yang keluar dari kubur yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria. Itu yang Anda belum jawab. Kan tadi sudah saya jawab bang. Saya menjawabnya dengan iman. Iman karena apa? Karena setiap wah Yesus itu satu, yaitu anak Bunda Maria. Nah jika abang sekarang bertanya buktinya mana, siapa sekarang yang bicara kepada Yesus, pada Paulus, abang bilang seperti itu loh. Saya kan gak hidup pada zaman itu. Ini keyakinan saya. Apa yang terlihat dalam Alkitab tentang anak? Iya, keyakinan Anda inilah yang ingin dijebol. Keyakinan Anda, iman Anda inilah yang ingin dijebol dengan data fakta. Data fakta mana yang sekarang mana? buktikan kepada kami. Marang-marang. Buktikan ke kami kalau yang disalib itu. Loh, buktikan yang disalib lagi, abang bilang. Seperti apa yang dijaga oleh Al-Quran gitu, bahwa bukan Nabi Isa yang disalibkan gitu. Ya jelas berbeda lah. Buktikan kalau yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria. Tidak ada di sini bang, pelajaran ada di sini. Anak Maria ini manusia atau bukan? Anak manusia itu anak manusia itu. Yang datang kepada Paulus anak manusia atau bukan? Ya jelas lah, Tuhan itu sendiri. Anak manusia atau bukan? Iya, saat dia lahir saat sebelum dia disalibkan. Anak manusia atau bukan?
Sebelum dia disalibkan dia anak manusia. Anak manusia atau bukan? Abang tahu saat kejadian itu Tuhan Yesus sudah disalibkan apa belum? Yang datang kepada Paulus anak manusia atau bukan? Ya Seta, pertanyaan abang saat itu Yesus itu disalibkan apa belum? Yesus tidak pernah berubah jadi hantu, Ya Tuhan. jadi ayam, jadi kucing. Ibrani 18 nomor 3. Gambaran Jelas tertulis di sana, Ibrani 13 nomor 8. di dunia. Yesus tetap sama dulu, sekarang maupun selama-lamanya. Tidak pernah berubah dia. Dia tetap manusia. Dia juru selamat tetap. Sekarang pertanyaan saya, yang datang kepada Maria, yang dilahirkan Maria adalah anak manusia. Ya, kan Yang saya- datang kepada Paulus bukan anak manusia. Sama enggak antara anak manusia dengan yang bukan anak manusia? Sama enggak? Ya sama lah mau manusia. Kami sama. Pantaslah Anda kafir, pantas memang Anda kafir. Cocok Anda, Bang. Cocok jadi kafir itu Anda cocok. Cocok Anda, cocok. Jangan Anda cocok jadi kafir. Oke, kalau dia mungkin waktu dia habis syahadat dia nggak lama sunat, mungkin masih bisa diselamatin gitu. Iya, betul. Ya. Susah memang, susah. Hati Anda tertutup. Zuma, Bang bantuin Bang, mintain follow akun dong Bang. Kenapa ini, Dek? Ini akun kecil Bang, akun aku ditombakan si Romawi terus. Silakan. Akunnya saudari kita Dinda Unirifa, di follow semuanya supaya bisa kuat. Di follow ya teman-teman. 2000 lebih yang ada di sini, teman-teman silakan di follow Unirifa supaya akunnya sebagai akun siar untuk bisa kuat. Silakan. Jadi yang Tapi datang kalau kepada misalnya model Paulus begini terus dia mau syahadat lagi masih boleh nggak tuh? boleh, boleh Ahi. Al-Quran mengatakan begini. Oh. Di dalam Al-Quran gini, tapi Al-Quran itu penegasannya luar biasa. Ahi. Jadi ketika kemudian mereka beriman, lalu kemudian mereka kufur kembali, Allah kemudian mengunci hati mereka. Innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma zdadu kufra lam yakunillah liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum sabila. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, murtad, kemudian beriman lagi, lalu kemudian kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Karena mereka sengaja melakukan perlawanan kepada Tuhan. Seperti itu. Jadi ketika dia beriman, lalu murtad, lalu beriman kembali. Kalau dia tidak mampu istiqomah, meneguhkan kemudian imannya, lalu kemudian dia kafir kembali, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak mengampuni mereka. Itu kata Quran, An-Nisa ayat 137. Begitu ya. Iya, jadi ada pertobatan. Ketika dia kufur, kemudian bertobat, Allah terima. Kemudian dia kufur, kemudian bertobat, Allah terima. Ketika ketiga kalinya dia bukan bertobat, malah semakin menjadi kekufurannya, maka tidak diberi petunjuk lagi. Atau mungkin waktu dia mualaf itu nggak ada pembinaan. Kan kalau di API kan ada pembinaan langsung gitu, bahkan sunat langsung di Saja ngaku-ngaku dia Bang Billy bawa Habib segala. Oh. Dia ngaku-ngaku nih Bang Billy, ngaku-ngaku dia. Ngaku-ngaku aja dia. Dia memerintahkan tidak bersunat. Nah, dong setelah syahadat itu yang mesti prosesinya keesokan harinya yang mesti sunat. Saya tinggal di Subang. Untuk melaksanakan sholat kan gitu kewajiban. Ada RT, RW. Sampai sekarang belum sunat, ngadi-ngadi kau. Apa KTP-nya masih Kristen ya? Masih Kristen, belum Islam. Secara Ya berarti ya seorang ketika masuk Islam bersyahadat itu diwajibkan bersunat. Apalagi kalau nggak ada perintah sunat dari dari Habibnya, berarti nipu nih Bang Billy. Enggak ini. Dengan kita selesai nggak tadi?
Abang makanya dengar duduk kita saya tadi kan saya dengar saya ucapkan saya dimualafkan oleh Habib, disaksikan di banget tanda kutip ya, bukan hanya oleh Habib saja, ada Ustadz saat itu teman saya. Nah, ada banyak yang menyaksikan. Terserah Anda ngaku boleh juga, seluruh dunia menyaksikan nggak masalah. Kalau pengakuan Anda aja. Itu dong Anda bertanya. Begitu. Kan saya bilang kalau nggak percaya rumah saya di Subang. Iya nggak apa-apa, Anda ngaku mu'alaf silakan. Anda mengaku mu'alaf silakan. Tapi murtad kembali silakan. La ikrah fiddin, tidak ada paksaan dalam agama Islam itu nggak ada. Anda mau gonta-ganti murtad Muslim lagi, Islam lagi, murtad lagi, silakan aja. Kami hanya khawatir Anda pada saat Anda kufur itu Anda meninggal. Nah, silakan. Kalau Anda mau belajar, dalami Al-Quran silakan. Anda mau dalami Islam silakan. Iya loh Bang, saya kan udah dalami waktu itu kawan. Itu makanya saya bertanya sama Abang kan saya lihat lebih paham. Kenapa? Ya, coba saya tes ya. Kalau kamu udah dalamin sedikit aja Quran, surah di Al-Quran yang pertama surah apa? Saya Bang sudah tidak ingat lagi, bahkan saya tidak mau mengingat. Beginilah kelakuan kalian. Kalau saya mau bohong Bang, ini ada laptop, saya bisa surat berapa? Tinggal saya ketik langsung ada. Saya di laptop depan saya. Tapi saya nggak mau berbohong. Saya tidak betul-betul saya kubur dalam-dalam. Kenapa? Saya betul-betul disesatkan. Mungkin aliran yang saya anut saat itu salah. Atau mungkin aliran kerasi atau seperti apa, saya nggak tahu kan ya. Karena mengajarkan hal-hal yang sangat bertentangan dengan akal saya. Itu loh. Nah, itu maksud saya. Saya bukan menjelekan Islam, enggak. Enggak usah. Jadi enggak apa. Gini aja. Kita diskusi aja. Bang Datuk biar aja gini ya. Biarkan keterangan Bang Silakan Zuma. Dinda, silakan. Ya, Silakan. Diambil alih dulu. Loh, Abang jangan pergi. Hah? Udah cukup, Saudara Yohanes sudah cukup. Silakan. Oh gitu. Nah jadi gini, Brother Yohanes ya, kita ini kan di ruang dialektika nih. Setiap omongan kita itu kalian boleh bebas. Bahkan saya juga bisa ngaku jadi istri Yesus loh di sini ya. Kalau kalian nggak perlu pembuktian, buat apa kita bicarakan? Nah, ketika kamu mengaku sebagai seorang Muslim, ya dengarkan saya ya. Menjadi seorang Muslim, pernah menjadi seorang Muslim itu tidak akan pernah ada habis jejak-jejaknya. Kenapa? Anak kecil umur 3 tahun aja mampu melafazkan kalam-kalam ilahi, ya. Jadi mustahil kalau ada orang ngaku Islam, pernah jadi Islam terus bilang, "Oh, udah nggak tahu lagi ini dan itu." Itu mustahil banget ya. Nah, yang kedua, itu tidak menjadi poin kali ini. Yang menjadi poin adalah ketika Bang Zuma sudah menjelaskan kepada kamu semua bagaimana Bang Zuma bisa membuktikan bahwa kalian Kristen hanya pengikut iblis, bukan pengikut Yesus, tapi mengklaim pengikut Yesus, itu yang perlu kita tanggapin. Bentar, tunggu dulu. Nah, kalau kamu ingin membahas bagaimana Islam ini betul-betul datang dari Tuhan, kami pun mampu membuktikan. Jadi kami umat Islam ketika berbicara, kami bisa membuktikan. Nah, dialektika inilah kita pembuktian. Bang Zuma dari tadi berbicara menggunakan data. Ketika Bang Zuma bertanya sama kamu, ya, kamu ditanya bahwa Yesus mengaku sebagai anak manusia. Apakah yang datang kepada Paulus anak manusia? Apakah yang datang ke Pulau Patmos ada anak manusia? Kenapa ketika Yesus mengaku sebagai anak manusia, mati sebagai manusia, bangkit sebagai manusia, naik ke surga sebagai manusia? Itu yang perlu kamu tanggapin. Ya, terserah kamu pernah kejawen kayak pernah apa kayak, oke lah, kami nggak peduli. Sekarang itu yang kamu perlu tanggapi. Buktikan imanmu adalah iman yang benar dengan menunjukkan bahwa apa yang kau imani di Kristen doktrin tentang juru selamat adalah Yesus, dosa waris, itu betul-betul ada validasinya di kitabmu. Itu ya yang perlu kita buktikan di sini. Silakan. Kalau nggak tahu apa-apa tentang Kristen, mending bertanya saja sudah. Di sini ada orang Yahudi, ada Bang Billy. Kau mau bertanya tentang keyahudian, kau mau bertanya tentang Islam, silakan. Kayaknya sama kayak Bang Juma ya, terus nyerocos dengan komitmen sendiri, saya bingung gitu loh. Ya kan? Tidak tahu tentang Kristen, tidak tahu. Kalau kita di Komal nggak mungkin pargoy, pasti bicara. Tadi. Masa mau Makanya saya pargoy? tahu bahwa di situ tidak ada ajaran bahwa di Al-Quran bahwa ada ajaran untuk kitaan. Kan begitu. Tentang surat apa tidak ada di Al-Quran. Siapa bilang? Jangan memfitnah kok nggak ada ajaran kitan. Kau tahu arti milah? Milah dalam bahasa Ibrani itu artinya dari kata mol itu kalau nggak salah itu. Artinya sunat. Oh, ku tabuk kok nanti bilang di Al-Quran nggak ada ajaran kitan. Kau tanya Bang Billy itu. Bang Billy, arti milah apa Bang Billy? Umi, lihat berapa? Kalau kau tidak punya apa-apa, mending kau belajar sama Bang Billy, sama orang Islam. Bang Billy, arti milah apa Bang Billy? Jawab.
Berit Mila. Kalau nggak Maaf. Mengikuti Murid Abraham. perjanjian. Milas. ya. Kitan. Mila arti kita nih arti mila kita di Al-Qur'an ada nggak kata mila? Ada. Kami diperintahkan mengikuti mila Abraham. Kau bilang nggak ada. Yang lucu itu kalian umat Kristen ngaku pengikut Yesus. Yesus sunat. Kenapa kau nggak sunat? Bang Zuma tadi menjelaskan semua kriteria nabi palsu. Kenapa nggak itu yang kau bahas? Malah di kemana-mana kau bilang aku. Iyalah aku sama-sama Bang Zuma sebab aku dan Bang Zuma satu. Apa kau? Nah, kan? Sekarang gini. Buktikan kalau ajaran Kristen itu benar sesuai dengan data di kitabmu. Ayo. Pas dong satu aja coba tanya apa. Jangan terus menyerot. Yaudah, aku tanya udah, adiknya Bang Zuma bertanya samamu ya. Kau ngomong sama Bang Zuma, nyungsep kau. Nah, Matius 23 nomor 15. Coba kau jawab itu. Siapa ahli Taurat, mengaku ahli Taurat dari sekte Parisi, penyesat, yang membawa agama baru, bertentangan dengan agama Yahudi, bertentangan dengan agama nabi-nabi terdahulu, bertentangan dengan Yesus, yang mentaubatkan satu orang, kemudian yang taubat mengikuti agama tersebut menjadi penjahat sepanjang dunia, sejarah dunia. Coba sebutkan siapa namanya. Ini sebenarnya diskusi tentang ilmu sejarah atau apa? Ah ini kau nih. ini. Ditanya pembuktian kitabmu dalam Matius 23 nomor 15. Kau baca kitabmu dulu, brother. Matius 23 nomor 15, baca itu. Itu korelasinya tadi yang dijelaskan Bang Zuma tadi itu. Kalau aku membuktikan aja kalau kitabmu banyak dustanya, Matius, Lukas, oh banyak bohongnya itu. Coba tunjukkan. Matius 23 nomor 16 siapa? Ah, nomor 15. 15. Ya. Biar aku belajar samamu ya. Dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang yang munafik sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentaubatkan satu orang saja menjadi pengalut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka. Nah, yang dua kali lebih bijak daripada kamu sendiri. Oke? Lu coba bacakan. Terus siapa dia itu? Siapa satu tokoh yang menjadi tokoh agama tertentu ya, dan menjadi mentaubatkan orang-orang menurut agama dia, lalu menjadikan orang-orang yang ikut agamanya menjadi manusia-manusia terkeji sepanjang bumi. Coba jawab siapa mereka? Karena aku mau kasih kau siapa mereka biar aku tunjukkan. Harus sesuai dengan kata-katanya, jangan ada keji siapa di sini karena nggak ada. Ya kan dikatakan di situ lebih jahat daripada Paulus. Paulus menghabisi nyawa Stefanus. Maka orang-orang ini yang bertaubat ini adalah orang yang menghabisi nyawa orang lain karena berbeda keyakinan dengan dia. Coba tunjukkan siapa, mana agama itu? Coba. Selain Kristen mana? Aku bisa tunjukkan kalau itu agama Kristen. Kau bisa nggak tunjukkan kalau agama itu agama Yahudi atau Islam? Tunjukkan ada orang Yahudi yang menyebarkan agamanya, kemudian mentaubatkan orang lain, lalu orang yang ikut agama Yahudi itu menjadi orang yang terjahat di muka bumi. Coba tunjukkan secara sejarah. Kalau enggak Islam atau Hindu, Buddha, coba tunjukkan. Pakai data. Kalau enggak berarti Tuhanmu berbohong. Kalau tidak ada terbukti ada manusia yang mengajarkan agama baru, yang mana pengikutnya adalah orang-orang terjahat sepanjang sejarah, maka berarti Tuhanmu berbohong. Atau tunjukkan ada nggak orang Yahudi pernah mengajarkan agamanya ke menyeberang lautan, mentaubatkan orang lain. Agama Yahudi ini adalah agama eksklusif. Ya, coba. Udah. Mereka bukan termasuk agama Syiar. Coba, mana? Coba kan satu orang saja. Nggak bisa, nggak mampu. Ya sudah, kalau nggak mampu biar sini aku bantu kau. Nih, Bang ya. Aku mau buka data. Ya, nih. Aduh, ternyata aku belum bisa buka cam ini ya. Turun dulu deh. Oh, turun dulu, aku naik lagi ya. Siap, turun dulu. Aduh, kalah berarti. Turun dulu dia karena dia tadi apa namanya followernya nggak sampai 700. Aduh, kau inilah. Mana nih? Belum ada nampak. Belum ada nih. Ada. Ya, kita pakai data ya, kita tunjukkan. Nih. Ini dulu, bukti dulu nih. Belum bisa. Wah, belum bisa. Udah naik pakai akun satu lagi aja, ntar. Udah 1.300 dong. Waduh, iya anunya poinnya. Berarti 1.500 sekitar 700-an orang yang ini, teman-teman yang enggak, udah 1.300 kan? 1.300. Tapi tidak bisa mengundang saya untuk buka kamera. Harus ini dulu, harus dikeluarkan dulu dari TikTok aja.
Oke, saya pakai data ya. Ini sekarang kita masa fase pembuktian. Bang Zuma tadi mengajarkan kamu, Yohanes, menggunakan ayat. Sekarang saya mau melakukan pembuktian. Ya, pembuktiannya adalah di sini. Materi ini. Ini ada di mesia.org data-datanya teman-teman lengkap ya. Judulnya adalah Nabi Palsu menurut Bible. Mari kita buka di sini. Ya. Ini biar Bang Billy tahu nih, Bang Billy. Nonton nih Bang Billy nih. Keren nih Bang Billy nih. Biar Bang Billy tahu nih gimana peradaban ya. Ini sejarah juga masuk di sini teman-teman. Matius 23 nomor 15. Di sini bicara tentang ada ahli Taurat dari sekte Farisi yang mana orang ini mengarungi lautan, menjelajah, membawa agamanya sendiri, mentobatkan satu orang menjadi penganut agamanya. Kemudian penganut agama ini menjadi orang dari neraka, orang neraka yang kelakuannya jahat dua kali daripada dia sendiri ya. Pertanyaannya itu muncul, siapa ahli Taurat dari sekte Farisi yang mengajarkan agama ke seluruh alam, kemudian agamanya diikuti oleh banyak orang, kemudian pengikutnya menjadi orang-orang terjahat? Adakah orang Yahudi mengajarkan agamanya melewati samudra? Yahudi itu agama eksklusif. Maka mari kita lihat. Pertama, ini hanya Pauluslah satu-satunya orang yang mengaku pengikut Yesus dari sekte Farisi yang membawa agama Kristen, karena memang Kristen itu muncul dari tangan Paulus ya. Nah, dan Paulus adalah tokoh pertama yang mengajarkan, ini ada di Kisah Para Rasul pasal 11 nomor 25. Kemudian Paulus juga yang mengajarkan Kristen keluar dari Israel, mengaku dia rasul untuk orang di luar Israel, sementara Taurat itu adalah milik Yakub, milik orang Israel. Taurat justru dibatalkan untuk orang di luar Israel. Loh, baru aja pembuktian nih. Kita pembuktian langsung aja nih yang buat yang nonton nih. Mari kita lihat agama mana yang kelakuannya bejat seluruh alam. Perhatikan. Inkuisisi Gereja Katolik selama 500 tahun ya, sampai sekitar abad ke-12. Ini yang ngelakuin kata Kristen lagi. Ya, nanti ini buka sebentar lagi. Nah, kejahatan tokoh-tokoh pendiri Protestan, mulai dari Martin Luther membuat buku Pom Sem Hampora merendahkan Tuhannya orang Yahudi, mengatakan bahwa Yahudi adalah keturunan pengikut iblis dan melakukan Holocaust. Dan asal kalian tahu, agama yang kalian bilang telolis ini justru adalah agama yang bahkan orang Israel sendiri mengucapkan terima kasih kepada mayoritas penganut agama ini. Israel berterima kasih kepada Maroko atas jasa melindungi umat Yahudi saat tragedi Holocaust ya. Tragedi ini pelakunya Kristen dari Jerman, ajaran Martin Luther. Kenapa Hitler begitu jahat, bengis? Karena ini menurut J1 for Israel, situs Kristen sendiri, bahwa ternyata Martin Luther, bapak gereja reform ini, tadinya menyukai Yahudi. Tapi karena orang Yahudi nggak mau nyembah Tuhan mereka, apa yang terjadi? Dijelek-jelekkanlah orang Yahudi. Sama siapa? Martin Luther. Dan Luther, ini data ini bos. Luther terkenal karena mendorong reformasi Protestan ke dalam tindakan, dan juga yang kurang terkenal karena menulis tulisan-tulisan antisemit, anti kepada agama Yahudi yang begitu pedas sehingga menginspirasi Hitler. Jadi Hitler ini kekejiannya itu gara-gara buku, juga ada kontribusi dari buku Martin Luther. Siapa Martin Luther? Bapak gereja kalian. Ketika orang Kristen sibuk menghabisi orang Yahudi, Maroko, salah satu negara yang mayoritas bahkan sultannya bernama Sultan Muhammad, justru melindungi orang Israel. Malah Israel berterima kasih kepada beliau. Katanya Islam agama telol. Tapi yang menghabisi nyawa orang justru kalian. Nih data ini. Jadi pengikut Paulus ini, kata Yesus, akan menjadi orang lebih keji daripada Paulus sendiri. Coba perhatikan. Menurut BBC.com, bahwa pencobolan paling besar, bahkan PBB ikut campur, itu yang melakukan adalah gereja, pelaku di gereja. Dan menurut Juan Cole, ini datanya ada di sini nih. Aku tunjukkan datanya nih. Juan Cole sendiri adalah seorang yang Juan Cole yang mengatakan bahwa pelaku pembunuhan terbanyak di muka bumi karena agama dilakukan oleh Kristen. Maka tepatlah kalau betul kalian percaya kepada perkataan Yesus yang mengatakan agama, tokoh agama dari Farisi, sekte sesat,
membawa agama baru yang bertentangan dengan ajaran Yeshua HaMashiach, bertentangan dengan ajaran Musa Rabbeinu, bertentangan dengan ajaran Abraham Ibrahim alaihi salam, yang mengutuk Tuhan sembahannya, mengatakan Taurat terkutuk, mengatakan bahwa pengikut Taurat terkutuk, mengatakan bahwa Yeshua HaMashiach terkutuk. Itu tidak lain tidak bukan siapa? Namanya Om Paul. Om Paul ini siapa? Ternyata Om Paul ini adalah seorang penderita epilepsi yang mengaku bertemu dengan Tuhan karena dia adalah orang yang dikatakan Bang Zuma tadi sebagai penyesat nabi palsu. Dari mana saya tahu kalau dia epilepsi? Nih, menurut situs Jerman Epilepsium Museum, ya, dia adalah seorang penderita epilepsi. Makanya dulu penyakit epilepsi itu namanya adalah penyakit Santo Paulus. Saint Paul, ya. Di Irlandia kuno, di data kawan, epilepsi dikenal sebagai penyakit Santo Paulus, ya. Ini data dari Jerman Epilepsi Museum Cork, Museum Epilepsi dan Sejarah Epilepsi. Sejarah epilepsi. Kalian bersandar kepada perkataan orang yang sedang ayan mengaku bertemu Tuhan. Karena asal kalian tahu, ciri-ciri orang epilepsi adalah, salah satunya adalah daya melihatnya itu bisa berkurang. Nah, itulah kenapa Epilepsi Museum ini mengatakan bahwa Paulus itu adalah seorang penderita epilepsi. Dan kalian percaya dengan perkataan dia ketika dia mengklaim bertemu dengan Tuhan. Padahal dia mengaku dalam dua hal yang berbeda. Kisah Para Rasul pasal 9, Kisah Para Rasul pasal 22. Dia satu ayat dikatakan, yang mengikuti aku mendengar suara. Di ayat lain dikatakan, yang mengikuti aku tidak mendengar tapi melihat. Inilah kalian, pengikut Paulus. Mungkin sekian itu dulu yang perlu saya sampaikan. Silakan lanjut Bang Zuma, mau buka puasa adik. Assalamualaikum. Oke, ya. Ya, kita sapa dulu. Inyong gimana Inyong? Inyong. Sore. Ya. Coba dulu Inyong. Coklat sama sore coklat. Coklat sama sore coklat. Coklat sama sore. Ya, silakan Inyong ditanggapi. Silakan Nyong ditanggapi Nyong. Oke, data yang dimunculkan oleh Uniriva itu merupakan data penyesatan. Dan saya boleh buat data seperti itu. Tetapi kalau Uniriva menarasikan seperti itu yang dialamatkan kepada Paulus, kalau Paulus memang ada penyakit seperti itu, nggak mungkin dia bisa menulis ada beberapa kitab. Gini ada Nyong, yang ada dalam kitab Perjanjian Baru. Tambahannya, bantahannya. Jadi ya. Jadi kalau sebuah tesis data dibantah dengan data, bukan dengan Iya. congor. Ya, kalau anda tampilkan, saya besarkan Anda, tampilkan datanya. Oh ini loh, gitu loh. Jadi kita ada pembelajaran. Kalau sekedar Anda ngomong saja tanpa ada sebuah data pembantahnya, kita nggak akan pinter Nyong. Itu Nyong. Oke, ya. Jadi kalau Datuk mau menuntut saya membuktikan data atau literasi yang di luar dogma, saya saat ini belum bisa tampilkan. Tetapi bagaimana Uniriva menarasikan seperti Nggak, kalau itu. begitu Anda jangan ngomong begitu. Dengar dulu. Tetapi dalam bukti bahwa bukan hanya satu kitab Paulus tulis, bukan hanya satu kitab. Nggak, artinya sekarang ada nggak data pembantahnya dari Anda? Kalau nggak ada, bilang ada. Buat saya nggak perlu dibantah karena itu data penyesat itu. Bukan, itu data yang diambil dari Kristen sendiri, bukan dari Islam, bukan dari Yahudi, bukan. Ya, walaupun dia Kristen, mengakui Kristen, tetapi kalau dia penyesat, apa yang kita mau ambil dari kalau penyesat Anda itu? tidak mampu, udah diam. Kita lanjut lagi. Anda bertanya saja. Kalau tidak mampu membuktikan, kita di sini tidak ada. Ya, kalau tidak ada Bisa nggak saya data bertanya? pembantah tesis tersebut, pembantah argumen tersebut dengan data pula. Jadi nggak usah Anda. Jadi kami yang di bawah merasa Anda tuh seperti orang bahlul yang lagi ngomong gitu. Bagi saya nggak perlu saya membantah dengan data. Yang data saya adalah Alkitab. Karena apa yang dinarasikan oleh Paulus ketika dia berjumpa dengan Yesus. Oke, saya tanya sama Anda.
Di dalam Bible dikatakan Paulus mengaku dikirim utusan iblis. Apa itu utusan iblis? Dalam ayat apa? Berapa itu, Datuk? Mari kita klarifikasi. Ya, oke. Nih. Menurut sebagian pendapat, yang disebut dengan utusan iblis dalam diri Yesus ini adalah epilepsi. Ya. Ayatnya mana itu, Datuk? Ayat. Oke, bentar lihatnya. Ya. 2 Korintus 12 nomor 7. 2 Korintus 12 nomor 7. Ya, di sini dia berkata begini, Datuk. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan yang luar biasa, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi artinya, Datuk, dalam pelayanan Paulus, siapa itu utusan iblis? Tuhan Yesus memakai Paulus dalam pelayanannya, dia bisa melakukan mujizat. Namun ada Siapa satu itu duri utusan iblis yang ada Paulus. dalam diri Yesus? Paulus apa itu? Dengar dulu, ada satu duri yang ada dalam Paulus, dan duri itu merupakan pergumulan bagi dia, di mana bagaimana dia mau menghadapi satu penyakit Apa itu yang utusan sulit iblis? untuk disembuhkan. Apa? Dan dia tahu bahwa Dengar, ini Nyong. merupakan ya utusan iblis Apa itu untuk utusan iblis? mempengaruhi ya konsisten Paulus terhadap pelayanannya, memberitakan tentang Yesus Kristus. Karena Apa begini, itu bagi utusan Paulus, iblis yang dengar dulu. ada dalam diri Karena Yesus? begini, Datuk, bagi Paulus, kalau dia tidak akan mengalami satu duri yang ada dalam tubuhnya, apa ini? maka secara manusia, ketika dia melayani Tuhan, melakukan mujizat, Supaya maka ada aku kesombongan. jangan Ya, meninggikan secara diri, manusia. dengarkan. Supaya aku jangan meninggikan diri, aku Iya, itu. duri dalam diri, yaitu seorang utusan iblis. Apa itu utusan iblis dalam diri Paulus? Suatu penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Ya udah, penyakit. Nah, penyakit itu bukan penyakit epilepsi. Penyakitnya apa? Itu bukan Menurut penyakit sebagian besar epilepsi. dari scholar Itu Kristen bukan sendiri, penyakit dengar epilepsi dulu. itu, Datuk. Makanya menurut sebagian scholar Kristen sendiri, betul yang disampaikan oleh Unirifa tadi, bahwa ya utusan iblis itu penyakitnya penyakit ayan atau epilepsi. Jadi tidak Udah seperti jelas. itu, Datuk. Datuk, penyakit di sini tidak dikatakan epilepsi. Saya bisa dikatakan itu bisa saja kanker. Iya. Saya bisa katakan itu tumor. Kalau saya mau narasikan seperti itu, kalau saya mau menafsirkan seperti itu, ya, bentar dulu. karena itu tidak Bentar dulu, disembuhkan. Data Karena kalau bicara yang epilepsi, disampaikan oleh data yang betul, disampaikan kalau oleh berbicara penyakit Unirifa tadi, epilepsi dengar. itu bisa Ya. disembuhkan. Dengar. Tetapi kalau kanker atau tumor itu Sejak kapan bisa epilepsi saja bisa sembuhkan? bisa saja tidak. Sejak kapan epilepsi bisa sembuhkan? Bisa. Karena Tolong pengalaman di satu tunjukkan daerah apa kami, obatnya, epilepsi bisa apa disembuhkan. obatnya yang bisa menyembuhkan epilepsi. Saya belajar karena ada Ya. orang kampung saya epilepsi. Saya belajar sama kau. Datang di kampung saya, Tunjukkan Datuk. dokternya. Epilepsi Tunjukkan bisa dokternya. disembuhkan. Kalau ada, tunjukkan. Baik itu dengan Tunjukkan obat dokternya tradisional yang bisa maupun menyembuhkan obat epilepsi. kedokteran. Tunjukkan. Tunjukkan. Datuk, kalau berbicara epilepsi, itu bisa tunjukkan disembuhkan. satu saja dokter yang bisa menyembuhkan epilepsi. Tunjukkan sama saya. Datuk, jangankan dokter, Datuk. Obat-obat tradisional bisa menyembuhkan Tidak epilepsi. bisa. Itu terbukti Kau di tahu kampung nggak apa saya. itu? Itu Dengar. terbukti di kampung saya. Dengar. Kau jangan Iya. jangan kau bodohin kami. Paulus itu terkena satu penyakit. Menurut scholar Kristen yang ditampilkan oleh Unirifa tadi itu, bahwa Paulus menderita epilepsi atau Santo Paulus. Penyakit Santo Oke Paulus namanya. lah, Datuk, saya ikut jalan pikiran kamu sama Irifa. ikut jalan pikiran Andai kata saya. memang dia epilepsi, apakah dengan penyakit epilepsi dia bantah bisa data. menyesatkan orang Kristen? Bantah. Berarti kalau Apakah dia dengan di dalam memiliki kisah para penyakit dengar. epilepsi, Dengar. apakah dia menyesatkan orang Kristen? Dengar.
Justru seorang yang dalam menderita pengajaran dari Paulus, Dengan kita. Aku justru dalam pengajaran Paulus, Dengar dulu. dia mengajarkan dulu. moralitas yang baik. Dengar dulu kau. Iya. Dengar dulu. Menurut penelitian kedokteran, Kalau di dengar ya, tempat lain seorang mengaku penderita sebagai epilepsi, rasul, mengaku epilepsi sebagai tersebut, nabi, padahal Jadi, hidupnya tidak benar. Dia agung-agung. dengar dulu kau. Apa yang dia buat setelah dia bertobat, setelah dia percaya? Jangan kejang-kejang. Penyakit epilepsi tersebut, dengar dulu kau. Ya, dengar dulu. Penyakit epilepsi tersebut, ketika dia akan pingsan, dia seakan-akan melihat sinar. Ya. Kenapa? Karena di sininya urat-urat sininya ada kesalahan di sininya. Makanya dia sering kejang. Itu namanya epilepsi. Tidak ada satupun, tidak ada satupun dokter yang bisa menyembuhkan penyakit epilepsi. Dengar ya, tidak ada satupun hormat yang bisa menyembuhkan epilepsi. Makanya Paulus yang betul yang disampaikan oleh Waduh. Kau nggak bisa diskusi ya? Ngomonglah kau dulu lah. Kau bawakan data mengenai tuduhan kau ke Nabi Muhammad, sebagaimana yang aku bawakan data bahwa Paulus mau diberikan seorang utusan iblis, juga kan? Itu sebabnya saya katakan tadi bahwa duri yang ada dalam tubuh dari Rasul Paulus, jangan kamu menarasikan, mentafsirkan bahwa itu penyakit epilepsi. Kalau data yang dibuktikan oleh Unirifa tadi, itu data yang boleh dikatakan data penyesatan. Kenapa saya katakan begitu? Karena data itu langsung menyimpulkan bahwa Paulus mengalami penyakit epilepsi, tetapi saya setuju. Saya setuju. Jalan pikiranmu. Tetapi apakah dengan orang epilepsi dia bisa mengajarkan penyesatan? Tapi bukti-bukti dalam Alkitab, ya, mulai dari kisah para rasul. Diam. Santo Paulus Rasul mungkin menderita epilepsi loborus temporal. Ia adalah seorang berjenis dengan keunggulan intelektual. Ya. Namanya epilepsi. Ini apa nih? Apa namanya? Itu kan data penyesatan. Saya bisa membuat silakan Bang, silakan. Data seperti itu, Datuk. Kalau Alkitab mencatat kami tidak mau dengarkan anak. Kalau Alkitab mencatat seperti itu, mengapa kami harus menolak? Kalau itu memang bukti dalam Alkitab, tetapi ini tidak kan? Itu data dari tempat yang lain. Data penyesatan. Andai kata, Datuk, kalau Al-Quran saya mengukur dengan hal seperti Jangan kau cocong-cocong aja tadi. Enggak ada data, enggak ada listnya. Ya. Ini kita ya. Ini kita bukan tadi epilepsi museum katanya. Ini epilepsi museum. Ini kita ya. Santo Paulus kita ya. Ini bukan data yang kamu tampilkan. Saya anggap itu data sampah itu, Datuk. Ya, kalau data sampah bantah. Jangan kita di sini intelektual, bukan masalah congor-congoran. Ya, Santo Paulus ya meninggal sekitar 64 di Roma. Di Irlandia kuno, epilepsi dikenal sebagai penyakit Santo Paulus. Nih coach nih. Jadi di Irlandia itu ada namanya penyakit epilepsi itu dia harus bercokol di dalam daging dari Paulus. Sampai mati pun penyakit epilepsi itu tidak akan pernah hilang. Iya, epilepsi kan itu masalah saraf yang menjadi kekeliruan dalam kehidupan manusia. Kita baca ya. Nih, ya. Tetapi kalau itu epilepsi, di sini dikatakan dalam 2 Korintus 12 ya. Apalah kau ini? Nih kita lihat, kau diam dulu. Kau diam dulu. Masalahnya di dalam daging. Epilepsi itu dia bereaksi di dalam daging dari. Ya, coba ya.
Di Irlandia kuno, epilepsi dikenal sebagai penyakit Santo Paulus. Namun, nama tersebut merujuk pada anggapan yang sudah ada sejak berabad lalu, bahwa Rasul Paulus menderita epilepsi. Untuk mendukung pandangan ini, orang-orang biasanya merujuk pada pengalaman Santo Paulus berjalan menuju Damaskus. Ini kisah para Rasul 22 nomor 9. Kisah para Rasul 9 nomor 7 dan kisah para Rasul 22 nomor 9. Yang dilaporkan dalam kisah para Rasul, Perjanjian Baru kisah para Rasul 9:39 di mana Paulus atau Paulus sebagaimana ia dikenal sebelum bertobatnya ke Kristen. Ya, dilaporkan mengalami kejang-kejang yang mirip dengan serangan epilepsi. Tiba-tiba cahaya dari langit bersinar kelilingnya. Ia jatuh ke tanah dan mendengar suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menghina aku?" Saulus bangkit, ya. Jatuhnya Saulus secara tiba-tiba. Apa kau? Nih, jatuh Paulus itu kenapa? Silakan, pandang Kristen apa Islam? Pandang. Aduh, ada yang tidur ini. Ada. Iya. Dia karena dia ayat jatuh. Masa tiba-tiba jatuh saja? Nggak mungkin lah tiba-tiba jatuh saja dia. Ya. Lasmi, selamat sore, Lasmi. Sore. Iya. Berarti Paulusmu menderita penyakit epilepsi ya? Di mana ayat di Alkitab mengatakan Paulus menderita epilepsi? 2 Korintus 12 nomor 7. Atau Anda oke, saya buka dulu Matius. Oke, izin dulu bentar ya. Matius 20 ayat 18 sampai 19. Ayat 18 saja ya. Saya baca. Sekarang ketika kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia dibangkitkan. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa di sini bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah? Islam yang tidak mengenal Allah. Coba sebutkan bagaimana Allahmu, ciri-ciri Allahmu bagaimana? Coba sebutkan. Tidak kalian kenal Allah kalian, ya. Jadi Tuhanmu siapa? Tuhanmu siapa? Di sini Tuhanmu siapa? Di sini mengolok-olok. Tuhanmu siapa? Aku tidak mengolok-olok. Aku punya data bahwa Paulusmu terkena penyakit epilepsi. Mana ayatnya? 2 Korintus 12 nomor 7. 2 Korintus 12 nomor 7. Itu Paulus menderita penyakit epilepsi. Temanmu tadi sudah mengaku Yesus itu menderita penyakit epilepsi. 2 Korintus berapa? 12 nomor 7. 2 Korintus 12 nomor 7, judulnya Paulus menerima penglihatan dan pernyataan. Ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Di mana epilepsi itu? Utusan iblis itu namanya penyakit. Menurut Kristen, apa itu utusan iblis? Apa itu utusan iblis? Duri, diberikan duri, ya. Seorang utusan iblis. Oke.
Oke, kita buka dulu apa kata Yesus. Apa kata Yesus kepada Ananias? Ya. Apa kata Seorang Yesus? Kita buka utusan dulu. iblis, betul? Ya, supaya tidak meninggikan diri. Iya, Ya berarti kan? dalam diri Paulus Supaya ada utusan tidak iblis, betul? meninggikan diri. Ya, berarti Supaya tidak meninggikan iya, diri. berarti ada utusan Tidak iblis ada dalam diri Paulus. epilepsi di situ, nggak ada epilepsi. Menurut pendapat Kristen, makanya aku bawa nih. Ini namanya ini, aku bawa nih. Ini aku bawain. Nih, aku bawa data nih. Nih. Ini namanya penyakit Santo Paulus nih. Ini penyakit Santo Paulus namanya. Nih, ini. Nih, namanya penyakit epilepsi. Nih. Nih namanya nih. Ini dari epilepsi museum dari Jerman, ya. Di Irlandia kuno, epilepsi dikenal sebagai penyakit Santo Paulus. Tuh. Nama tersebut merujuk pada anggapan bahwa sudah ada sejak berabad-abad lalu bahwa Rasul Paulus menderita epilepsi. Ini apa nih? Tuh. Buku yang tidak mengenal Allah kah kau buka? Ini dari Jerman. Iya? Ini Jerman punya. Kita bahas Jerman punya. bukan Ini Jerman punya. buku-buku. Dengar. Ini. Aku baca nih. Alkitab. Ini Ya. ke Jerman punya nih. Jerman punya ini. Cara bangsa yang tidak mengenal Allah. Aduh, Jerman itu pusat Protestan. Ini apa nih? Nih, ya. German Epilepsy Museums. Ya, for epilepsy and history of epilepsy. Apa lagi? Apakah kau Jerman? Kau buka Jerman epilepsi kau buka? Hai. Kenapa lah kau ini? Kenapa kau ini? Paulus seorang Farisi buka Jerman epilepsi. Yang menerbitkan tentang apa namanya? Tentang epilepsi tersebut, ya, pusat studi dari Jerman, ya. Pusat studi dari Jerman. Apakah orang Jerman datang ke Roma memeriksa Paulus? Dengar, Rasmi. Aduh. Ini ya, kita punya data ya. Di dalam 2 Korintus 12 nomor 7 di situ dikatakan bahwa Paulus diberikan utusan iblis agar jangan mengocohkan diri. Menurut penelitian orang-orang Kristen sendiri, scholars Kristen sendiri, bahwa ini adalah penyakit iblis. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 7 dan Kisah Para Rasul 22 ayat 9, di situ dikatakan tiba-tiba saja Paulus jatuh. Kenapa Paulus jatuh? Karena Paulus itu menderita penyakit epilepsi. Iya. Betul kan Bang Mili? Itu sama dengan itu pemimpin Advent tuh Ellen G. White juga begitu. Ellen G. White juga sama, dia epilepsi juga, dapat penglihatan habis itu. Oh, jadi rasulnya Kristen, rasulnya Advent itu penyakit epilepsi semua. Ya begitu. Jadi Kristen percaya dengan orang ayan. Kristen percaya dengan orang ayan pula dia. Lu. Ojo utik LF. Ngawre. Wis. Ya, gimana?
Ah. Bentar, bentar Ustaz, aku mau bakar ayam sebentar dulu. Ada kerjaan bentar dulu Ustaz Tarif. Lanjut dulu sama lain. Lanjut dulu. Oke, biar aku lanjut ya. Nih, Ustaz Tarif, aku ada kerjaan bentar, bentar Tarif. Bentar, bentar Tarif. Ya, setengah monitor Ustaz. Setengah monitor Ustaz ya. Beto, selamat sore Beto. Ya, selamat sore untuk di situ, selamat malam buat yang di Papua. Oh ya, agamanya apa, Abang? Saya Nasrani. Oh, Nasrani. Silakan Ustaz Atta monitor Ustaz. Ustaz Atta. Lanjut. Oh ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan atau tahu kita diskusi, Bang Beto? Enggak, seru aja sih dengar bilang apa Nasrani ini epilepsi. Apa itu kayaknya yang baca aja tuh yang epilepsi. Karena bacanya itu diterjemah di apa bukunya Jerman, bukan Alkitab ya. Nggak, tema baru aja. Yang abang kuasai apa dalam Bible? Yang kuasai adalah kehidupanku yang diberikan Tuhan. Oke. Ya, yang mana? Tuhan memberikan di mana? Di ayat mana memberikan itu? Halo? Ya. Iya, Tuhan siapa yang memberikan? Menurut Anda siapa yang menciptakan Anda? Allah kalau dalam Islam. Ya, saya Tuhan Yesus lah. Oke, di mana datanya? Kalau saya kan ada datanya bahwa yang menciptakan langit dan bumi dan isinya itu Allah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Ya, saya juga. Saya kalau di Nasrani juga kan Allah. Ya, pakai ayat. Kalau dalam Islam kan surat Ibrahim 32 As-Sajdah. Di kejadian 1 ayat kejadian pasal 1 ayat 1 sampai. Oke, di situ coba baca. Di situ Yesus enggak? Coba baca kejadian 1 ayat 1 coba. Katanya Yesus tadi yang menciptakan. Coba baca. Yesus adalah anak Allah. Enggak, Dia sudah ada kejadian sebelum 1. dunia itu ada. Kejadian 1 ayat 1 coba dibaca. Yesus enggak di situ coba. Saya lagi di tempat kerja, nggak pegang Alkitab ya. Oke, saya baca ya pada mulanya Allah di situ terjemahannya. Atau Elohim kalau bahasa aslinya Elohim menciptakan langit dan Allah bumi. menciptakan langit dan bumi kan? Iya, bukan Yesus. Iya, sekarang gini, di dalam Tritunggal itu Yesus dan Allah itu adalah itu macet. Gak ada ajaran Tritunggal. Yesus itu ajarannya tauhid. Hukum yang terutama Tuhan Allah itu menurut Muslim ya, menurut Muslim. Menurut Yesus. Enggak Coba lah. baca Markus 12:29, coba baca. Saya bilang saya lagi di tempat kerja, nggak pegang Alkitab. Ya berarti Anda tidak siap dialog. Bertanya aja silakan. Enggak, aku mau ikuti ini aja dulu. Tadi Mbak Cinta itu yang mau. Kalau kamu mau dialog, kamu di jalan katanya. Dak hafal Bible, dak ngerti Bible. Ya mendingan dialog aja, bertanya saja. Kan kalau bertanya kan butuh kita, udah butuh dalil. Ayo, silakan. Saya mau tunggu itu Mbak Cinta dulu naik, biar nanti bersamaan Mbak Cinta. Ntar. Mau cinta-cinta ini. Di Kerme itu penjual tua. Ini Rahul selamat sore Rahul Srega. Selamat sore Bang. Ya, agamanya apa Bang? Iya, agamanya Islam. Oh iya, ada yang mau ditanyakan Bang? Nggak ada, cuma dengarkan ini aja, enak. Oh iya, nyimak di bawah dulu Bang ya, ini surat untuk teman-teman Kristen Bang ya. Oke, makasih. Silakan Oten yang ngerti Bible kita dialog. Yang nggak tahu apa-apa tentang Bible bertanya. Silakan.
Naikkan. Sambil nunggu maghrib ini. Oke, Joker. Otan apa Kristen, Bang? Kristen lah. Oke. Kristen lah. Mau dialog atau mau bertanya? Ya bertanya, di Al-Quran ada sunat nggak itu? Oke. Jadi dalam Al-Quran, sunat itu perintah dari Allah, summa awhayna ilaika anitabi millata Ibrahim hanifa. Ya, itu kita bawa sama ya, di surat An-Nahl ayat 1, 2, 3. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Nah, di situ apa saja? Isinya hitam. Atau di dalam surat Al-Baqarah. Tunggu dulu, Anda kan cuma bertanya. Al-Baqarah 124. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji dengan Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah. Apa isinya perintah di situ? Baca penjelasannya. Ada 8 perintah. Di antaranya kebersihan semua. Ya, 1 berkumur, bersiwak. Nanti yang nomor 8 berhitan. Nah, makanya kami berhitan karena ada perintah Quran ini. Itu, silakan. Apa lagi? Tidak ada di Quran berkitan. Kalau sunat. tidak ada perintah, dan mungkin umat Islam itu melakukan. Ngapain? Dari mana? Iya, dari mana? Anda bertanya, di Quran itu ada perintah sunat. Kalimat di sini, bi kalimat ini itu isinya perintah. Nah, supaya tahu apa isinya perintah, buka penjelasannya. Al-Quran itu kamu tidak bisa kamu baca cuma pakai terjemahan doang. Sama dengan Yahudi. Ya, Yahudi juga. Iya. Itu bukan orang biasa yang tahu. Yang ngerti Taurat itu rabi. Sama seperti Islam yang ngerti Quran ya ulama. Ya kamu nanya. Ya Muhammad lahir udah disunat. Di Ya terus ya sudah berarti kan disunat. perutnya. Itu di Ya sudah, Al-Quran. berarti kan sudah sunat kan? Ajaib Nah dong. terus sekarang kamu pengikut Yesus enggak? Yesus sunat, kamu sunat enggak? Itu udah ada di kami. Iya, Yesus sunat, kamu sunat enggak? Mana bukti? Mana bukti? Saya nanya balik, Yesus sunat, kamu sunat enggak? Ada buktinya. Apa? Saya tanya, ada. Kau situ bilang Yesus disunat. Lu kan ada datanya di dalam Lukas itu. Di Lukas Di mana? Coba baca Sunat itu Lukas 2 beda. ayat 21. Sunat itu beda. Aduh, ini orang tak ngerti apa sih. Yesus. Otan apa Kristen? Udah dibilang kalau udah ngerti Bible bertanya. Gini Joker ya, kamu nanya lagi silakan, sudah ku jawab pakai data ya. Silakan mau nanya apa lagi? Itu tidak ada data itu. Di Al-Quran ada nggak dibilang sunat? Ada dikasih datanya. Sekarang kamu mau nanya apa lagi? Nggak jelas itu. Mau udah jelas gimana? Saya pakai 2 data Al-Baqarah 124 dengan summa auhayna ilaika anitabi millata Ibrahim hanifa An-Nahl ayat 2. Muhammad aja masa di dalam perut Udah, sunat. sekarang gini aja gini. Kamu kalau mau nanya lagi silakan nanya atau kamu dialog. Kalau kamu mau dialog, ingat ya pendetamu. Oke, saya tanya. Kalau kamu mau dialog, pendetamu udah mungkin berani. Saya tanya. Oke, silakan nanya yang lain ya, silakan. Apa lagi? Ya, apa? Silakan. Yesus. Otan nama Kristen, Bang. Ayo Joker, silakan Joker. Musnah. Yesus. Ya. Ya, silakan. Otan Bang Kristen, Bang. Saya Kristen. Oke, mau dialog atau mau bertanya? Saya mau dengar dulu kepintaranmu. Gak mau. Mau dialog atau mau bertanya? Silakan. Oke lah, kalau saya bertanya dulu lah. Ya, bagus. Silakan. Jangan langsung dialog kalau udah ngerti Bible. Mendingan bertanya, ayo. Ya, saya bertanya dulu. Silakan. Kalau Muhammad itu nabi nggak sama kalian? Oke.
Maka ana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jadi dia seorang nabi dan utusannya Allah dan pemungkas khataman nabiyyin. Ya, Al-Ahzab 40. Oke. Di situ dia seorang nabi. Terus apa lagi? Berarti kalian akui dia nabi kan? Ya, sama seperti Yesus ngaku nabi, Markus 6 ayat 4. Oke. Kalau nabi itu utusan enggak? Ya sama lah, nabi kalau utusan pasti nabi, kalau nabi belum tentu utusan. Aja jawab aja iya atau apa gitu aja. Loh, makanya di dalam surah Al-Ahzab 40 itu dia utusan plus nabi. Iya, jawab aja iya, utusan Iya, sudah. Iya, udah. Kalau nabi belum tentu utusan. Kalau utusan pasti nabi. Nah, ya kan udah dibilang tadi. Kamu bilang tadi kan nabi, berarti udah Iya, kan datanya gini. Maka ana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah utusannya Allah wa khataman nabiyyin dan penutup para nabi. Ya, dua-duanya ini. Oke. Nah, sekarang Yesus itu nabi apa bukan? Enggak, saya bertanya dulu sama Takut. Oke. Kan kamu kan tanya, saya bertanya. Iya, saya tahu kamu udah mungkin berani lawan saya dialog karena kamu udah ngerti Bible. Nah, saya ngikut-ngikut. Nah, kalau kamu nanya ke saya ya, kamu nanya Quran, saya jawab pakai Quran dan Bible mana ya? Iya, kita keril aja bicara. Oke, apa lagi? Silakan. Berarti kalau itu Muhammad adalah nabi, itu jelas dia sudah suci kan? Ya, para nabi itu maksum. Maksum itu dijaga oleh Allah. Iya, betul. Nah, terus. Itu Nabi Muhammad sudah jelas masuk surga. Iya, terus. Kenapa? Udah jelas masuk surga enggak? Ya jelas, bahkan pertama kali yang masuk surga itu adalah Nabi Muhammad. Ya. Nabi Muhammad itu orang yang pertama kali masuk surga. Mana datanya? Oke, saya pakai data hadis ya. Coba baca hadis At-Tabrani dalam kitab Al-Mujam Al-Ausat. Halaman nomor 942. Atau Ibnu Adi di dalam Ibnu Abi Syaibah 131802. Di situ dijelaskan al jannatu hurimat alal anbiya hatta adkhalaha wa hurimat alal umam hatta tadkhulaha ummati. Surga itu tidak boleh dimasuki seluruh nabi sampai aku memasukinya lebih dulu. Dan surga pun tidak boleh dimasuki umat manapun sebelum umatku. Tunggu dulu, kamu kan nanya. Tunggu. Ada juga di dalam hadis Muslim ya, nomor 505 atau Ibnu Hibban 6481. Ana aksarul anbiya tabaan yaumal qiyamah wa ana awwalu man yaqra'u babal jannah. Saya adalah nabi yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat dan saya orang yang pertama kali mengetuk pintu surga. Oke. Apa lagi? Jangan ngeyel kalau bertanya. Nanti saya tantang dialog, kamu kencing berdiri nanti. Ayo. Oke, silakan Om Kris. Om Kris. Saya nanya, boleh enggak? Kenapa di riwayat Nabi Muhammad itu mati diracun? Kenapa? Itu aja dulu. Silakan Om Kris, yang Anda kuasai apa dalam Bible? Enggak, saya nanya Muhammad. Katanya dia mati diracun. Kenapa dia mati? Oke, saya jawab. Jadi gini, Nabi Muhammad ini diracun tahun ke-7. Sedangkan wafatnya itu tahun ke-11. Beda dengan Yesus. Kalau Yesus diracun langsung meninggal. Matius 27:47. Atau di dalam Yohanes 19:29. Atau di dalam Yohanes 19 ayat 30. Ini Yesus diracun langsung mati. Kalau Nabi Muhammad diracun tahun 7, sedangkan wafatnya tahun ke-11. 4 tahun baru meninggal wafat beliau. Beda dengan Yesus. Kalau Yesus diminumin racun langsung mati. Oke, silakan apa lagi? Ayo apa? Yesus tidak mati diracun. Oke, baca Matius 27:47 sampai 50.
Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan weh, Tuhan mau diracun kalian ini, jangan. Gitu ya. Nah, akhirnya baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Ternyata Elia tidak menyelamatkan, malah modar dia. Mati. Yohanes 19:29. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Mati. Oh, racun itu. Enggak. Dia menolak. Ada datanya. Ya, kau coba baca sendiri, coba baca, ayo. Itu hanya untuk menghilangkan rasa nyeri. Ya, coba baca. Gimana sih? Mencucukkan bukan berarti dia meminumnya, itu tidak benar. Mencucukkan tuh gini loh ya. Misalnya Om Kris tidak mau minum, saya cucukkan, saya paksa. Itu akhirnya terminum. Dia tidak mau itu. Karena dicucuk-cucukkan, akhirnya terminum, mati. Enggak, dia mati bukan karena itu. Gimana sih? Nah justru Nabi kata mereka, weh jangan dicucuk racun, weh jangan. Akhirnya tetap dicucukkan, mati. Justru Nabi kamu yang diracun. Itu di Yeremia 23. Nabi Muhammad diracun tahun ke-7, wafat tahun 11, 7, 8, 9, 10, 11. Waduh, masih lama. Kalau Yesus, woi, jangan dicucukkan ke mulutnya, woi. Nanti mati, woi. Mati beneran. Nah, yuk, gimana? Mana Yesus mati? Kok Yesus nggak mati? Dia bangkit. Oke, bangkit sendiri atau dibangkitkan? Dia tidak dibangkitkan, dia bangkit sendiri. Oke, berarti bukan Tuhan dong. Siapa yang membangkitkan? Dia rela, dia mengeluarkan nyawanya. Pertanyaannya, masa ada Tuhan dibangkitkan? Masa ada Tuhan dibangkitkan? Ya namanya dia Tuhan, dia kan adalah Allah. Yang membangkitkan dia siapa? Dia sendiri yang bangkit gitu. Salah, dibangkitkan oleh Tuhan. Dia tidak dibangkitkan, dia bangkit sendiri. Oke, ya. Akan aku bilang ya, gini. Saya tadi udah bilang, kalau dak hafal Bible, jangan dialog, apalagi lawan Bang Juma misalnya. Jangan, ya jangan ya. Oke. Kisah Para Rasul 2:32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Kisah Para Rasul 5:30. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus. Nah, ada juga di dalam Roma 10 ayat 9. 1 Korintus 6:14. 2 Korintus 4:14. 1 Korintus 6:14. Dibangkitkan dia. Saya boleh bertanya. Lagi itu bertanya. Jangan sok-sokan ngerti Bible. Iya. Nabi kamu kan Muhammad. Ya, bertapa ya di Gua Hira ya. Ya terus? Terus apakah memang benar-benar Jibril yang datang? Iya. Siapa yang menyaksikan? Oke, coba baca hadisnya ya di dalam itu. Tunggu dulu, kalau kamu ngeyel, saya tantang dialog kamu nanti. Berani? Kok Al-Quran kan tinggal dipajang-pajang aja. Kamu bertanya kan, gimana kalau kita dialog aja? Ampun tahta ampun, ya makanya dengerin. Ya, jadi ini dibuktikan dengan siapa? Bahkan orang ahli kitab Khotijah dan Waraqah bin Naufal itu mengatakan hada namus, yang datang kepadamu itu Muhammad adalah malaikat yang pernah datang kepada Musa. Itu loh. Ya, itulah malaikat Jibril, pembawa berita dari Tuhan. Ya, karena memang dia menerima wahyu. Karena utusan itu manusia yang menerima wahyu dari Tuhan. Kalau dalam Bible Yohanes 3:34 bahwa utusan itu penyampai firman, menerima firman. Itu pun cuma 5 ayat di gua itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu cuma itu doang, 5. Nah, untuk ribuan lainnya itu di luar goa sudah.
Nah, silakan. Apa lagi? Om Kris, apa lagi? Kalau udah paham Bible, mendingan bertanya. Ayo. Parah ini dunia kalau begini. Gimana? Ditantang dialog tidak berani, disuruh bertanya takut. Coba Yeremia 23 ayat 15 dibaca. Saya di Ya, kebun baca. Nanti saya ngertikan, coba. Saya di kebun ini. Lagi jaga duren. Yeremia 23. Ya makanya kamu kan Om Kris kan nggak tahu arahnya apa, mau dibahas apa. Iya, masalah yang diracun itu. Oke, jadi ingat ya, kalau Nabi Muhammad diracun itu tahun ke-7, kalau wafatnya tahun 11. Kalau Yesus langsung mati diracun. Ingat, sudah tadi ayatnya udah banyak. Gak diracun, dia mati ditikam. Loh, sekarang gini ya, coba Om Kris baca sendiri Yesus diracun itu coba. Iya. Itu untuk penahan nyeri dan sakit, tapi Yesus tidak mau, dia menolaknya. Loh, makanya tidak mau dicucukkan itu apa? Dipaksa minum. Dipaksa, tapi dia kalau dia menolak menyemburkan kembali. Menolak gimana? Coba. Ini ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang lain berkata, jangan woi, kasihan woi. Ya, baiklah kita lihat. Apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia? Maksudnya apa? Coba lihat habis ini. Mati apa enggak dia? Ternyata Yesus berseru, selesai mati. Nah, itu. Ya, kalau anda akui dia mati, kenapa di ajaran kalian Yesus diserupakan? Yesus loh, ini kan bahas racun di sini. Kenapa di kalian menyangkal Yesus mati dan bangkit? Sedangkan makanya sekarang gini, kalau kamu pakai ajaran Islam ya, di sini kan masalah penyaliban orang diserupakan. Sebenarnya Yudas sudah yang diracuni itu. Orang nah, itulah. Yudas itu sudah mati duluan. Nah, oke, sekarang ganti ke Yudas ya. Yudas matinya gimana? Matinya Yudas coba. Yudas itu mati, itu terburai. Ya, katanya Yudas mati duluan. Coba saya ingin tahu seperti apa matinya Yudas coba. Ntar kita nak mengerti Alkitab di rumah ini, kita nak di rumah nih. Oke. Jadi kematian Yudas ini ada dua versi loh ya. Ada yang mengatakan mati gantung diri. Ada yang mati jatuh tertelungkup. Nah, mana yang benar? Iya, setelah gantung diri itu kemudian dia jatuh. Salah, enggak gitu bunyinya, enggak gitu. Bukan dua penulis. Kalau dia menggantung, tapi coba kemudian membusuk, kemudian membusuk dia jatuh lah. Coba baca kalimatnya. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Ya, itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Ya, menggantung diri. Ya, langsung dia pergi dengan menggantung diri. Nah, coba sekarang yang kedua. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup, dada gantung di situ. Dada. Jadi kematian Yudas pun perlu dipertanyakan karena ada dua data dan kamu tidak tahu datanya itu di mana. Ya kalau orang menggantung diri membusuk kemudian jatuh ya masuk akal ya, orang menulis dia jatuh dan orang menulis dia gantung. Begitu juga. Tidak masuk akal juga kalau orang-orang terkutuk itu malah Yesus. Memang Yesus mati terkutuk, memang iya. Nah itu kan, oke, berarti bukan Yesus. Karena gini, kita harus tahu ya, orang yang menerima suap itu, kalau di dalam Ulangan, itulah layak mati terkutuk. Ulangan 27 ayat 25, atau Ulangan 21, 23. Ya, jadi orang terkutuk itu orang pendosa, yang disalib itu orang pendosa. Jadi tidak mungkin Yesus kan. Kalau sama seperti apa? Yang cocok itu menerima suap siapa? Coba saya nanya. Yudas menerima suap apa enggak?
Udah jelas dia terima. Yesus itu memang mati. Berarti yang layak terkutuk di kayu salib itu sebenarnya harus Yudas, kan gitu. Iya, cuma bukan Yesus yang terkutuk. Karena apa? Yudas yang terkutuk. Dia memang mati terkutuk karena apa? Untuk menebus kutuk dosa dari kita manusia. Oke, sekarang kalau kamu menguasai Bible, saya nanya, yang menginginkan Yesus mati siapa? Yang menginginkan Yesus mati apa? Ahli Taurat, karena mereka kan ini cemburu. Oke, iblis lagi ya. Dia tuh mengaku Tuhan. Termasuk iblis ya yang mengingini Yesus mati ya. Ya memang sudah ini Ya dinubuatkan. sudah, berarti kamu tebus kepada iblis. Sudah dimuat-muatkan begitu dari sekarang ini lama bagaimana? Orang Israel menebus dosa misalnya dengan darah domba, kambing, domba. Lalu yang memerintahkan itu siapa? Elohim. Ya tebus kepada Elohim. Tapi kalau kematian Yesus kan iblis, berarti nebus ke iblis. Gimana coba kematian Yesus iblis? Kau asal ngomong aja. Oke, kamu baca ya di dalam Yohanes 8:44 atau sampai 47 sampai 48. 37 sampai 44. Apa? Ya. Coba. Di situ gini, yang menginginkan Yesus itu mati adalah iblis. Ketika Yesus mengatakan, "Hei Israel, kenapa kamu ingin membunuh aku? Siapa bapakmu? Abraham bapak kami. Kalau memang bapakmu Abraham, seharusnya kamu mengasihi aku. Iblislah bapakmu," kata Yesus. "Kamu ingin melakukan kemauan bapakmu. Dialah pembunuh manusia sejak semula." Gak ada Yesus gini, "Hai Israel, kenapa kalian ingin membunuhku? Pingin cepat ditebus ya dosamu." Gak gitu. Justru Yesus mengatakan, "Iblislah bapakmu karena kalian ingin membunuhku." Nah itu kan, berarti kan keinginan iblis, kata Yesus. Itu lain versinya, Bang. Gimana sih? Oke, yang kedua, apakah Yesus mau dibunuh? Mau? Oke, saya pakai data. Ternyata Yesus melarikan diri. Yohanes 18 ayat 1 ke Sungai Kidron. Bahkan di dalam Lukas 13 ayat 33, "Aku harus pergi karena tidak semestinya seorang nabi dibunuh." Bahkan dia itu nangis-nangis ke Tuhannya, berdoa, bersujud dia. Matius 26:38. Bahkan dia begini, "Hei Petrus, berjaga-jaga Petrus. Nanti kita dibunuh loh." Nah, ya, karena dia masih ada kemanusiaan. aduh, Masih ada sama dia. katanya Tuhan, masa Tuhan menebus dosanya melarikan diri? Aduh. Iya, di Taman Getsemani dia berdoa sampai mengeluarkan darah itu. Iya, sampai keringatnya berbintik-bintik. Masa ada Tuhan? Nah, coba ya saya gini ya. Nabi Muhammad itu apapun rela demi umatnya itu. Ummati. Giliran Yesus kata Tuhan misalnya ya, "Sus, silakan kamu harus mati kamu untuk menebus dosa." "Enggak mau, belum nikah," katanya. Masa gitu? Karena ada gini akhi doanya, "Ya Bapak kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku." Artinya kalau boleh jangan disalib gitu. Iya. Masa katanya dia memang diutus untuk menebus dosa, tapi melarikan diri. Jangan Tuhan. Di mana dia melarikan diri? Tuhan, jangan dibunuh sekarang, aku belum nikah, katanya. Pelintir begitu. Jangan kamu ngomong begitu. Kalau kau mau sharing, ya sharing bagus-bagus. Oke. Ya pakai data, kita ya pakai data. Yesus melarikan diri atau enggak? Oke. Pelintir. Coba dulu kau baca dulu Maghrib dulu. Apa? Oke, ini Yesus melarikan diri dalam Yohanes 18 ayat 1, Lukas 13:33, Markus 14:21. Menghindar dia melarikan diri dia. Bukan hanya menghindar, berdoa dia, bersujud dia supaya tidak dibunuh. Matius 26:38. Bahkan dia minta kepada murid-muridnya agar berjaga-jaga supaya dia tidak dibunuh. Matius 26:40. Bahkan dia minta tolong kepada Tuhan. Tunggu dulu, belum selesai. Kamu bantah pakai data nanti. Bahkan dia minta tolong kepada Tuhannya supaya Tuhannya mengutus malaikat untuk menolong dia. Matius 26:53. Akhirnya Tuhan mengutus malaikat untuk memberi kekuatan. Lukas 22:43. Nah itu. Ayo. Orang begini aja. Pertanyaan Gak usah begini. Kalau mampu pakai data, saya enggak. Ayo. Saya juga pakai data. Ya silakan. Sama kamu, Muhammad itu udah wajib. Muhammad. Tunggu dulu. Tunggu, tenang. Bantah narasi saya bahwa Yesus tidak melarikan diri. Silakan. Ya saya sama kau tadi. Muhammad itu sudah wajib masuk surga, enggak dia? Kalau para nabi itu jangan ditanya.
Karena para nabi itu gini ya, ini tak kasih tahu ya. Kenapa para nabi itu masuk surga? Karena mereka yang perkenalkan surga kepada umatnya. Kata Yesus, kalau kamu yang ingin masuk surga, mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Nabi Muhammad juga gitu. Nabi Musa juga memperkenalkan Tuhan. Jadi kalau Yesus, Musa, Nabi Muhammad masuk surga wajar. Karena mereka yang perkenalkan Tuhan kepada umatnya. Coba, mereka yang perkenalkan saja, kita saja umatnya yang ikut perintah itu masuk surga, apalagi yang memperkenalkan. Nggak usah Mana ditanya. ada dalilnya? Nabi Muhammad Sekarang saya pertanyaan balik sekarang. Bukan Biar hadis. kalian tidak mengkret ya. Biar kalian itu enak ya gini. Kalau Yesus masuk surga wajar karena dia mentuhankan Allah. Nah pertanyaannya, ada nggak datanya kalau ingin masuk surga mentuhankan Yesus? Silakan. Enggak, jangan berbelit-belit. Saya aku dulu nabimu. Ngomong dulu. Tata jangan ditanya Bible data. Kami umat Kristen tidak ngerti Bible. Coba ngaku dulu. Apa yang kau tanya? Oke, ada nggak datanya? Inilah hidup yang kekal, mereka mentuhankan Yesus. Ada nggak? Maksudnya? Hah? Maksudmu gimana? Oke, tak kasih tahu dulu ya. Kata Yesus kalau ingin hidup yang kekal harus mentuhankan Allah dan mengenal Yesus sebagai utusan. Nah sekarang kok kamu tiba-tiba mentuhankan Yesus? Ada nggak datanya kalau mentuhankan Yesus itu kekal di surga? Silakan. Saya itu nggak mentuhankan Yesus. Terus apa yang kamu tuhankan? Yesus itu adalah anak Allah. Bukan Tuhan. Bukan. Oke, Om Kris, gimana Om Kris? Mentuhankan Yesus gimana ini? Sekarang Edi dengan Om Kris, Yesus bukan Tuhan katanya. Gimana? Wah, Yesus itu adalah Tuhan karena dia kan satu dengan Allah. Oke, langsung dialog sama Yesus sekarang. Itu kan Yesus itu firman yang jadi manusia. Nah, gimana Yesus? Dengar ya. Yesus itu adalah firman dari Allah menjadi manusia. Tuhan apa bukan dia? Dengar biar saya jelasin. Nah, segala sesuatu yang dibuat dia di dunia, selama dia masih di dunia. Gak ada usah panjang-panjang, intinya Yesus itu Tuhan apa bukan? Ya dengar biar tahu, jangan Gak mau, langsung jawab dulu, Tuhan apa bukan? Itu bego juga dijelasin. Ngerti kan? Takut ke temannya. Yesus bagaimana mau dijelasin ya kamu potong-potong terus? Oke, tunggu dulu. Edi, tunggu biar enak, seru ini. Edi, Yesus itu Tuhan apa bukan? Tuhan, dia adalah Allah. Oke, dia ngomong sekarang. Yesus. Tuhan, Yesus itu Tuhan apa bukan? Dia bilang utusan tadi, Ustaz. Ini orang ini saya belum buka udah kenyang ini. Pada waktu Yesus mau buat perjamuan, dia katakan, akulah Tuhan dan Guru. Makanya apa yang kulakukan. Oke, menurut Yesus, Tuhan itu Allah Bapa. Menurut Om Kris, Tuhan itu Yesus. Ini mana yang benar kira-kira ini? Yesus sendiri yang katakan, apa yang aku lakukan karena aku sebagai Tuhan dan Guru lakukan apa yang aku lakukan. Di mana? Karena aku ini, coba mana ayatnya? Karena aku ini Tuhan, maka aku bisa berbuat apa-apa dari diriku. Ada itu, kalian, aduh. Gimana Yesus? Silakan. Yohanes 1 ayat 1. Kok Yesus adalah Allah? Tunggu Yesus dulu yang jawab. Yesus, ayo silakan. Menurut mereka ini Yesus itu adalah Bapa itu sendiri Tuhan. Jelaskan kok potong-potong. Bagaimana cerita? Ya, silakan. Ya, gantian. Om Kris di mute dulu. Om Kris di mute sama Edi. Nah, coba. Ya, coba. Ya. Silakan Yesus. Apakah Yesus itu adalah Bapa itu sendiri? Ya, kalau Yesus itu adalah Allah. Nah, Yesus itu diciptakan lewat firman. Ya. Di dunia ini, ya apa yang dia buat itu adalah kehendak Allah. Ada tertulis, bukan kehendak saya, tetapi kehendak Bapak saya di surga. Mantap. Betul. Nah, betul udah. Jadi Yesus itu diciptakan dengan firman, Edi, bukan dengar. Allah. Iya, dengar. Lewat firman, kata dia diciptakan lewat firman tadi. Iya. Tetapi itu mengatakan begini Bang Juma, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu fix.
Gini Yesus, udah usah panjang-panjang dulu. Intinya Yesus itu menurut kamu bukan Tuhan ya. Oke, sekarang Edi, silakan Edi. Yesus itu Tuhan. Nah, mantap. Coba apanya? Yesus Tuhan lah. Ya coba katakan. Oh iya, coba ayatnya di mana, Ed? Itu si Yesus bertanya, di mana? Coba Oh, Yesus itu Tuhan. Waktu ia melakukan pembasuhan kaki, dia katakan, akulah ada Tuhan dan Guru, makanya ikutilah apa yang kulakukan. Dia ngaku Tuhan dan Guru. Itu Coba Tuhan itu, Kristuan itu. Alah, kembali lagi ke Biarin Tuhan. Yesus yang bertanya, silakan Yesus. Kalau Tuhan tidak maha tahu, Yesus maha tahu karena dia Tuhan. Beda dengan Tuhan. Tuhan nggak maha tahu, nggak tahu rahasia hidup orang. Kalau Yesus tahu, itu bedanya Tuhan dan Tuhan. Itu aja. Bukan. Di Yohanes 1, pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Dari segala yang telah dijadikan. Itu kan berarti dia Tuhan, dia Allah. Itu kan firman itu Pak, pemikiran. Nah, pemikiran Allah itu. Gitu, jadi kita pun jangan salah persepsi. Supaya kita benar. Nah, firman itu adalah pikiran Allah. Gitu loh. Yang dibuat menjadi manusia, dilahirkan melalui manusia, Maria. Makanya Allah mengatakan, Yesus selalu mengatakan, saya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa persetujuan Bapa. Menarik juga itu. Tadi ada Tuhan berpikir ya. Bagus itu. Coba saya mau tahu di mana di dalam perjanjian lama Tuhan itu Allah Israel itu berpikir. Coba misalnya berpikirlah Tuhan. Di mana tuh, ada nggak kayak gitu? Yang ada selalu berfirmanlah Tuhan. Yeor vayeor, jadilah terang dan terang pun itu jadi. Jangan berkata aja jadi terang. Nah, saya baru dengar ini Tuhan berpikir sama seperti manusia. Baru dengar nih. Coba ada kayaknya berpikirlah Tuhan gini. Ada gak? Firman itu apa? Saya mau tanya. Perkataan. Hah? Perkataan. Ya kayak kalian bilang kan kaulam Allah. Ya perkataan Allah. Suara Allah. Enggak, tadi kan ada kata ada kalian mengatakan bahwa Tuhan itu berpikir. Nah, ada nggak ayat berpikirlah Tuhan gitu? Ada nggak? Bukan berpikir. Kalau Tuhan mau berpikir ya dikisahkan mau berpikir. Ya kan tadi kan kalian yang bilang Tuhan itu adalah berpikir, dia ada pikirannya gitu. Nah, di mana ada kalimat di dalam Torah? Contohnya kamu begini, kamu mau pergi ke suatu tempat, itu ada di pikiranmu kan? Iya, mikir pakai apa? Ya kan pakai otak lah. Otak. Tuhan punya otak nggak? Loh, kalau nggak punya otak ngapain dia menyayangi kau? Berarti otak ada, Tuhan ada tempurung kelapanya untuk melindungi otak. Loh, segala sesuatu yang ada pada dirimu adalah ada di dalam Tuhan, ada dalam Allah. Oh, berarti Tuhan, ya berarti Allah Israel itu berbentuk fisik gitu. Loh, bukan berbentuk fisik, berbentuk kau pun dia bisa. Di mana Tuhan pernah berbentuk seperti manusia? Kan di dalam Torah dikatakan Lo Israel Mekazef, Tuhan itu bukan manusia. Ada itu. Nah, sekarang di mana Tuhan itu dikatakan punya otak atau berpikir? Kalau kita jelas, kalau saya misalnya Bang, saya berpikir dengan otak, ya, yang ada di tempurung kepala saya di dalamnya itu ada otak. Segala yang ada pada dirimu itu kan ciptaan Tuhan. Kau percaya itu? Tuhan itu menciptakan dengan berfirman saja, nggak ada dengan otak, nggak ada. Tetapi tidak mungkin dia menciptakan yang tidak dia ketahui, yang dia tidak ada. Gimana ceritanya? Kau menciptakan sesuatu? Enggak, makanya tunjukkan kepada kami di sini dalil, maka berpikirlah Tuhan. Nah, atau
Tuhan berpikir dengan otak. Ada nggak itu? Dia bilang berfirman. Firman itu kan ada Iya. pikiran. Firman itu ada yang keluar dari pikiran. Bagaimana? Iya. Di mana makanya Tuhan berpikir di mana? Coba kasih tahu kepada kami. Ada. Firmanlah Tuhan. Firman itu datang dari pikiran. Iya, nah betul itu, betul. Ada nggak berpikirlah Tuhan? Coba baca di kejadian. Amar Hasem di situ. Ya. Amar Hasem. Ya, itu artinya apa? Amar, berkatalah Tuhan. Cuman terjemahan kalian pikir jadi berpikirlah Tuhan tentang Abraham. Apakah akan menyembunyikan hal ini daripada Abraham? Nah, padahal di situ kata amar. Amar itu berkatalah dalam bahasa Ibrani. Nah, kalian rubah terjemahan jadi berpikir. Nah, cocok sama pemikiran kalian bahwa Tuhan itu punya otak. Kamu gimana? Lanjut. Sekarang kamu berkata-kata tanpa ada pikiranmu gimana bisa? Bisa kah? Iya, Tuhan itu bukan seperti saya, beda. Udah dibilang kalau saya dia host Bang Zuma manusia sesuai dengan kalau saya host Bang Zuma itu sama berpikir dengan otak. Nah, Tuhan di mana ada kata berpikirlah Tuhan? Di mana coba? Tunjukkan kepada saya, nanti kita teks aslinya kita uji. Apakah benar berpikirlah Tuhan atau berfirmanlah Tuhan? Nggak pernah ada setahu saya di dalam kitab Taurat, ada di dalam kitab Kejadian kah atau sampai Ulangan ada kata berpikirlah Tuhan. Karena Tuhan menciptakan hanya dengan berkata. Jadi aku bilang bersamamu. Dia bilang kan Allah melihat ciptaannya itu sangat baik. Melihat. Jadi tanpa mata enggak. Jadi dia cuma punya mata. Nah, bagus ini. Jadi kalau Anda pernah sekolah Alkitab, ada ilmu namanya antropomorfisme, ya, perumpamaan. Jadi Tuhan memakai instrumen-instrumen manusia untuk menjelaskan maksud Dia, karena firman yang disampaikan kepada manusia supaya manusia mengerti, Dia memakai instrumen manusia, begitu. Tapi Rois Elvegazeh buat Tuhan itu bukan manusia, ada di dalam Alkitab. Anda mengetahui instrumen Allah bukanlah manusia. Anda tanya tempu, ada enggak otaknya, ada enggak kepalanya? Kenapa kau tanya begitu? Kalau kau sudah mengetahui. Iya, makanya kan kau bilang tadi kan kau bilang berpikirlah Tuhan. Nah, tunjukkan kepada kami ada ayat berpikirlah Tuhan. Itu aja, simple, Bang. Bang, kalau Tuhan berpikir, Bang, Tuhan bisa pikun, Bang. Kalau Tuhan bisa berpikir, suatu saat Tuhan bisa pikun. Kalau saya nanti udah tua bisa pikun, Bang. Bang Billy kalau udah tua bisa pikun, betul Bang Billy ya? Kalau Anda membuat satu rencana, kelamaan kalau mikir kan mesti proses. Ada proses di otak, diputar dulu di otak gitu. Kelamaan kalau Tuhan nggak perlu dia, karena dia bukan makhluk yang punya otak. Dia bukan makhluk. Iya, betul. Kalau Tuhan bisa berpikir, nanti pikiran Tuhan tuh lama-lama dia bisa pikun, bisa lelet ya. Kan dia bukan kalau dia berpikir berarti lelet Tuhannya. Tahu yang lelet karena kau manusia. Tuhan itu nggak berpikir, Bang. Karena kalau yang berpikir itu lelet. Terus gimana dia mau menciptakan? Kalau Tuhan itu langsung jadi, maka jadilah, langsung jadi. Nggak ada berpikir dia. Masa Tuhan berpikir? Kalau Tuhan berpikir itu 1 tambah 1 sama dengan 9 apa 2? Kan gini ya, teman-teman, waktu Tuhan menciptakan pertama kan terang. Sebelum dibilang kun fayakun. Tuhan gini, waktu penciptaan hari pertama kan Tuhan menciptakan terang. Dia bilang gini, Yehi or, fayehi or. Jadilah terang dan terang pun jadi. Bagaimana Tuhan? Yehi or, fayehi or. Jadilah terang, terang pun jadi. Gitu. Jadi mikir dulu. Nggak usah pikir-pikir Tuhan. Gimana pula ya kalau aku jadikan terang ini? Gimana pula ya kalau aku jadikan ini cakrawala? Terus sebelum ada Tuhan mikir-mikir begitu. Sebelum itu dilakukan dia. Tuhan itu tidak sama dengan apapun. Di dalam Yesaya 45 nomor 11 dikatakan, dengan siapa engkau hendak menyamakan aku, membandingkan aku, mengumpamakan aku sehingga kami sama. Lah masa Tuhan punya berpikir? Yang berpikir itu yang punya otak. Ya jelas kau nggak sama. Tuhan itu dia bukan sama dengan makhluk. Nah kalau otak ini suatu saat pasti dia akan pikun. Kau itu Bang nggak jelas nggak sama dia. Kau manusia, ya pikirlah kau. Ya kalau berpikir itu berarti dia menggunakan otak. Kalau berpikir Tuhannya, emang Tuhanmu punya otak?
Ah, Tuhan mereka punya otak tuh. Iya, Kan iya ada juga kan ya, manusia. iya juga. Oke, jadi Ya. kalau Tuhanmu Iya. kalau Tuhanmu gimana? Kalau Tuhan punya otak, nanti suatu saat Tuhanmu Yesus ini kalau dia tua, dia bisa pikun. Karena sebuah proses manusia ini, Betul. Yesus ya. Betul. Yesus ini dia kan kecil, remaja, muda, dewasa. Terus nanti dia tua. Kalau dia tua, kalau kau pikir dia bisa jadi pikun, bisa jadi disapa. Terus itu nantinya akhirnya. Terus Muhammad nggak berpikir. Iya. Nabi berpikir. Muhammad dia manusia, Tuhanmu. Tuhanku ya Allah. Mana pula Tuhan kau Allah? Jadi bukan Yesus Tuhanmu. tidak. Di mana Tuhanmu Allah di Bibelmu? Apa? Di mana di Bibelmu? Di Perjanjian Baru. Ya Yesus saja sudah mengatakan. Theos en arche en elkos, kai logos en prostanteon, kai theos en logos. Mana Tuhanmu Allah? Maksudmu apa? Dewa. Mampu ya. Iyalah. Hah? Aku udah tahu pembicaraan kau itu. Tuhanmu tiga. Ada namanya Theos, ada namanya Yesus, ada namanya Roh Kudus, tiga. Kok jadi kau yang tahu? Memang Nah, aku tahu belajarku. Memang kau Kristen. Iya. Kok kau yang tahu tuh? Kok kau yang tahu? Ya, dengar. En arche enologos, kai logos en prostanteon, kai theos enologos. Mana tuh kata Allah di situ? Tuhanmu Theos, alias Yesus, alias Roh Kudus. Roh Kudus. Iya. Roh Kudus Iya. bukan Tuhan. Gimana Bang Edi? Kata si Yesus ini Roh Kudus bukan Tuhan. Kalau begini, Bedatu, kalau Roh Kudus itu bukan Tuhan, kan kamu boleh menghina Yesus, boleh dihina, tapi nggak Boleh. boleh kau menghina Roh Kudus. Tidak Iya. diampunin dosamu. Iya. Berarti Roh Kudus lebih tinggi dari Yesus. Iya. Siapa yang mengatakan boleh menghina Yesus? Kau yang Di Bibelmu dikatakan siapa yang menghina Bapa boleh, menghina Anak boleh. Siapa yang menghina Roh Kudus tidak akan diampuni. Berarti Roh Kudus ini sangat tinggi peranannya. Gimana kau jangan asal ngomong aja kau. Aduh, siapa yang menghujat Roh Kudus nih? Siapa yang menghina Bapa dia akan menghina anak. Siapa yang menghina anak dia menghina Bapa. Itu dikatakan. Kau jangan Salah kau, salah. Salah kau. Saya Kristen. Menghujat Roh Kudus. Aku ya, menghujat Roh Kudus. Kita buka. Menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus. Roh Kudus. Ya, Kudus. Nah, gitu Kak. Markus 3 nomor 29. Tetapi, nah gitu ya. Ini gitu ya. Bacalah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya. Waduh, berarti lebih hebat. Tuh. Siapa yang menghujat Roh Kudus? Berarti kalau menghujat Yesus nggak masalah, menghujat Bapa nggak masalah. Siapa yang menghujat Roh Kudus? Sebab ada 3 yang bersaksian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, macet kan? Bukan macet, kau teruskan dulu, jangan kepotong-potong. Ya udah. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya. Teruskan. Melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Dosanya kekal loh. Waduh. Tapi kan tidak ada saya katakan Roh Kudus itu adalah Tuhan, tidak. Berarti udah bergeser. Roh Kudus udah gak jadi Tuhan. Lanjut. Roh Kudus itu kan rohnya Allah. Firman juga itu perkataan Allah. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian, Bapa, Putra, Roh Kudus. 3 kan? Iya. 3. Jadi kalau menghina Bapa, tidak ada. Makanya dalam Bibelmu terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Apakah kata Paulus di dalam Bibelmu sendiri? Ya, mengutuk Yesus nggak masalah.
Di mana Nih. yang mengutus Yesus tidak masalah? Mengutus ya. Nih, aku bacanya. Mana? Nih. 1 Korintus 12 nomor 3. Karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Jadi kalau Yesus dikutuk nggak masalah karena Yesus punya roh Allah. 1 Korintus 7 nomor 20. Paulus punya roh Allah. Masuk saya di situ, Bang. Jangan kau potong-potong itu firmannya. Kok aku dipotong-potong? Enggak. Ingat ya. Karena aku mau meyakinkan bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi Paulus mengaku dia punya roh Allah dalam 1 Korintus 7:40, dia boleh mengatakan Yesus itu adalah terkutuk. Nggak masalah, dia nggak berdosa. Tapi dia nggak boleh menghujat Roh Kudus. Betul Bang, benar yang dibilang sama Dato itu bahwa dosa menghujat Roh Kudus itu tidak bisa diampuni. Betul itu Bang. Nggak diampuni, nggak bisa diampuni. Berarti lebih hebat Roh Kudus daripada Yesus. Nah, apa lagi? Yang punya roh Allah itu, yang mengaku punya roh Allah itu adalah si Paulus. 1 Korintus 7 nomor 40. 40 ya. Bahwa aku juga punya roh Allah, kata si Paulus. Macet kan? Macet kan? Enggak, terusin. Saya mau dengar. Kau jangan potong-potong. Ya apa lagi? Itu kan bantah. Kalau membaca Alkitab itu, Bos, jangan kau potong-potong. Ya. Iya, bacalah sama. Iya, bacalah. Itu adalah sesuatu histori. Ya. Jadi jangan kau potong-potong ceritanya. Apa yang... Iya, 1 Korintus 12 dari ayat 1 kau baca. Nih ya, rupa-rupa karunia tapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Siapa yang bilang ini terkutuk Yesus? Kan dibilang di situ. Paulus. Ya ada orang berkata-kata. Paulus mengatakan dalam Galatia nomor 13, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa yang disalibkan? Aduh, ini kau bahas lari lagi ke sana. Ini korelasinya. Kisah para Rasul 2:36. Inilah Yesus Kristus yang engkau salibkan. Saya bilang, kalau kau mau jelaskan dari atas. Jadi orang ngerti. Ya, kenapa kau nggak baca dari Kejadian sampai Wahyu, atau dari kitab Matius sampai kitab Wahyu? Saya sudah baca. Cuma dari kitab Wahyu. Terkutuklah Yesus, Bego. Bang Billy kacau dia Bang Billy. Sekarang aku tanya dulu, aku mau tanya kau dulu tentang keagamaan kau aja dulu kutanya. Ya, gimana? Berarti yang boleh menghujat, yang tidak boleh dihujat itu cuma Roh Kudus ya? Iya, saya. Iya, berarti yang Yesus boleh dihujat, betul? Enggak ada. Mana? Kalau Yesus itu tidak boleh dihujat, kenapa Yesus dibilang terkutuk? Kalau kau menghujat Yesus, berarti kau jelas sudah punya dosa, itu aja. Kalau Yesus tidak boleh dihujat, tidak ada tulisan terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Tadi kau bilang ini pindah lagi ke situ. Kalau tidak boleh Yesus dihujat, tidak akan ada narasi terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Sekarang saya mau tanya tentang keagamaanmu. Aduh, mampus lah, udah mentok. Ya jangan kau lari, saya mau tanya dulu tentang keagamaan kau. Aduh, mentok ya. Saya mau tanya dulu. Mentok ya. Ya. Apa tuh? Oke. Itu tadi pertanyaan saya masih Juma itu. Nah, Nabi Muhammad itu sudah jelas masuk surga enggak? Udah. Al-Kautsar? Sudah. Ya, saya jawab. Oke, lanjut. Sudah. Kau katakan sudah ya?
Iya. Ya, oke. Hmm. Berarti kalau dia sudah jelas masuk surga, Bahkan pertama kali yang masuk surga Nabi Muhammad itu. dia dengar. Itu Terus. kepercayaan saya kan beda. Ya, ada masalah kan kamu nanya ke saya. Iya. Oke. Oke. Nah, terus. Sudah masuk surga, Berarti dia tidak perlu didoakan supaya diberikan tempat. Gak perlu, sangat gak perlu memang. Untuk apa? Ya, terus kenapa kau doakan dia? Oke, perintah Allah kami bersolawat kepada semua para nabi, menghormati itu. Wassalamun alal mursalin. Bersolawatlah kamu kepada semua para nabi. Bahkan kan ada sama itu. Tunggu dulu, Ya kamu Allah, kan berikanlah tempat yang layak bagi Nabi kamu kan Muhammad. bertanya, tenang, kamu kan bertanya. Nanti kamu saya tantang Bibelmu, kamu kencing berdiri nanti. Enggak. Oke. Oke, jadi gini. Kami ini bersolawat kepada semua para nabi, bukan hanya ke Nabi Muhammad. Semuanya kami solawatin. Umat Islam ketika mendengar nama Nabi Muhammad alaihi salam, Isa alaihi salam, Ishak alaihi salam, semuanya kami solawat. Nah terus, kenapa? Itu tidak ada saya dengar. Yang saya dengar itu, ya Allah berikanlah tempat yang layak bagi Nabi Muhammad. Solawat itu walaupun isinya alaihi salam itu apa? Baginya keselamatan. Itu kembali ke saya sebenarnya. Betul. Kalau para nabi tanpa disolawatin itu tetap mereka itu ahli surga. Mereka utusan Tuhan. Cuma solawat ini kembalinya kepada yang membaca. Ngapain didoakan lagi kalau memang udah jelas dia masuk surga kan? Oke. Sekarang kalau kenapa dalam Bible kamu kok malah Tuhan yang disolawatin? Gimana itu? Maksudnya Tuhan gimana maksudnya? Ya kamu udah pernah baca. Apa itu? Coba Wahyu 7 ayat 10 coba. Ya baca apa? Oke, dan dengar suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah. Nah, kenapa? Kok Tuhan yang disolawatin di sini? Kok keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta? Loh, gimana itu? Jelaskan ya. Nah, silakan. Gimana kamu mau jelasin? Kamu udah pernah baca ayat itu? Dengar, kau gimana sih? Kau silakan. Saya jelasin. Silakan. Oke. Keselamatan bagi Allah. Pengertiannya itu, Bos. Keselamatan itu ada di dalam Allah. Nah, di mana itu? Itu pengertiannya, pengertian kata-kata itu. Nah. Coba kamu baca yang jelas. Keselamatan bagi Allah kami. Intinya nggak ada itu. Keselamatan itu ada di dalam Allah kami. Nggak ada di dalam, nggak. Pengertiannya. Sama dengan gini, alaihi salam, baginya keselamatan, bagi Isa. Misalnya saya menyebut Isa alaihi salam, baginya keselamatan. Kalau di sini, bagi Allah, ya keselamatan bagi Allah. Ayo. Iya, keselamatan bagi Allah dalam arti begitu. Ada. Keselamatan itu ini kalau sama dengan isi solawat itu alaihi salam sama dengan gitu. Cuma bedanya kalau dalam Islam para nabi yang disolawatin. Itu enggak ada. Kalau di sini malah Allahnya yang disolawatin. Itu berseru, bukan disolawatin. Berseru. Nah, gitu Bos, berseru. Gini loh ya. Solawat tuh gini, bagi Isa keselamatan. Kalau dalam Bible bagi ya keselamatan bagi Allah. Ya. Sama, kalau kami baginya keselamatan, maksudnya bagi Isa itu keselamatan kayak Musa kayak gitu. Tapi ingat, solawat ini ya bukan berarti kami mendoakan para nabi, enggak, kembalinya ke yang membaca. Kalau para nabi enggak usah disolawatin, enggak masalah. Itu. Jadi kalau menurut saya kalau sudah seorang nabi dan utusan itu kan sudah wajib masuk surga, nggak perlu didoakan lagi. Yang perlu didoakan itu ya. Memang nggak perlu, kan sholawat itu kembalinya ke kita yang membaca. Ayo apa lagi? Jadi menurut kamu, ini mumpung ada kooten yang lain ya, karena saya ini mau buka. Jadi menurut kamu kalau ingin hidup yang kekal itu bukan mentuhankan Yesus ya? Menuhankan Yesus. Nah, oke. Menurut kamu Yesus gimana? Beda ya berarti ya denomnya ya. Kata Yesus ini, Yesus itu bukan Tuhan katanya. Allah yang Tuhan. Yesus itu bukan, dia ciptaan. Gimana Calvin? Silakan. Udah, oten lawan oten aja dah. Silakan. Saya coba buka
Alkitab dulu ya. Silakan. Dibantah ya Yesus ya. Seru ini. Enggak, saya enggak membantah, saya mau meluruskan. Enggak ada bantahan dari saya hanya meluruskan. Luruskan aja. Pokoknya sesama Kristen luruskan aja lah. Iya, saya tentang Nabi Muhammad juga saya mau meluruskan kenapa kau doakan itu saja. Enggak didoakan. Itu sholawat itu ibaratkan apa? Pujian. Ujian, selawat itu bukan doa, nak. Nggak ada doa, nak. Oh, itu. Iya. Kalau Tuhanmu didoakan ada. Mana? Udah, Hosana anak Daud. tunggu. Ini tuan ini siapa nama? Tuan ini. Otan apa Kristen? Ya, shalom. Saya Oten. Oke. Terima kasih. Kak, ini ada Kristen juga yang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Gimana menurut kamu? Bisa dikatakan Kristen apa enggak? Yang mana yang mengatakan Yesus bukan Tuhan? Ini yang Yesus ini, nama Yesus ini. Katanya yang Tuhan itu Allah, Yesus bukan Tuhan. Karena ada datanya katanya. Oh, jadi ini kan saya nggak bisa mengatakan bahwa gimana ya, itu mungkin penafsiran, tapi yang jelas di dalam Alkitab kalau saya menunjukkan data buat teman-teman ini, saya harap kamu pakai bahwa data di mana Yesus itu Tuhan ngakunya. Yesus juga harus pakai data di mana datanya bahwa Yesus bukan Tuhan. Oke, silakan. iya, jadi saya mau bilang bahwa Yesus itu Tuhan karena ada data, ada dalil kan? Gimana? Ya, di dalam kitab Lukas pasal 2 ayat yang ke-11 di situ dikatakan dengan jelas. Terus baca sampai dua-duanya. Di situ Yesus diserahkan kepada Tuhan. Gimana itu? Ya, sebentar nanti itu kan ku jelaskan buat kamu juga biar paham toh. Jelaskan. Nah, aku baca dulu ya. Iya. Oke, sebentar. Ngerocos terus. Tenang ya. Ayo cepat. Iya, aku baca sekarang. Tenang ya. Nah, Lukas pasal 2. Ya. Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Ya. Nah. Ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Itu yang pertama. Nama yang pertama Kristus. Yang kedua Tuhan di kota Daud. Oh, ya, sudah. Nah, ini dalil ya. Udah. Sekarang kamu ini Yesus. dalil ya. Oke, sudah. Yesus sekarang Ya. mana dalilnya bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Allah yang Tuhan. Itu di mana datanya? Biarkan dia teruskan kata-katanya. Loh, gimana sih? Enggak lah, gak seru. Kamu juga Kristen, tapi tidak mentuhankan Yesus. Siapa suruh udah mentuhankan Yesus? Coba kamu mentuhankan Yesus. Kalau kamu mentuhankan Yesus, kamu dengan yang lainnya saya tantang dialog. Kamu sendiri beda, siapa suruh beda? Yang ngaku ya Yesus Tuhannya. Gimana? Lalu dialog dengan Muslim gimana? Mau nggak? Ya ngakuinnya Yesus Tuhannya. Enggak mau dia. Saya jawab. Halo. Ya, gimana ya kan? Yesus Tuhan ada di Yohanes 13 ayat 13. Oke, sekarang Yesus, di mana kamu? Kenapa kamu berani mengatakan Yesus bukan Tuhan? Di mana datanya? Coba jelaskan. Yesus. Yesus. Ya. Coba. Kau jangan potong dari tadi dia baca. Ya silakan, udah dipotong. Coba silakan, di mana Yesus bukan Tuhan? Silakan. Bilang dulu apa? Katakan dulu Tuhan apa? Tuhan Salom ya. Ya, terima kasih. Jadi begini saudaraku, saya sudah menunjukkan dalilnya bahwa di sini yang lahir itu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, yang lahir itu siapa? Yesus. Tetapi dua nama yang muncul di sana, Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir ini siapa? Yesus. Jadi saya menunjukkan dalil sesuai dengan yang ada di Alkitab, gitu loh. Kalau saudara bertanya ke saya di mana Yesus mengatakan dia bukan Tuhan, itu di sini saya tidak bisa menunjukkan, gitu loh, karena nggak ada dalilnya gitu. Ya, maka saya menunjukkan dalil yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, gitu. Yang kau baca tadi mana? Telah lahir bagimu? Ya,
Jadi sebentar, siapa yang bertanya ini? Kulihat dulu. Siapa yang bertanya di sini? Ini siapa? Oh, Yesus. Jadi begini saudaraku, di sini saya menyampaikan sesuai dengan yang tertulis. Entah saudara menafsir atau saudara membantah di luar Alkitab, silakan. Tapi saya sudah menunjukkan bukti bahwa di dalam Lukas pasal 2. Lukas pasal 2 ayat yang ke-11 itu dikatakan dengan jelas, ya. Dikatakan dengan jelas bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, yang lahir ini Yesus. Tapi ada dua nama yang muncul di sana, Kristus dan Tuhan. Gitu kan? Jadi itu yang ku sampaikan gitu loh. Yo, silakan. Jadi begini, itu yang saudara baca itu kan, telah lahir bagimu seorang juru selamat, ya. Nah, jadi kita artikan Israel itu telah menunggu Mesias. Sampai sekarang mereka menunggu Mesias. Mesias itu adalah juru selamat. Ya. Nah, tetapi dia tidak mengakui, mereka tidak mengakui Yesus itu sebagai Mesias. Nah, begitu. Jadi Allah berjanji akan mengirimkan penyelamat. Ya, namanya Mesias. Nah, itu. Jadi itu adalah Yesus yang mereka tidak mengakui, Yahudi, ya. Nah, sedangkan kita mengakui dialah juru selamat. Nah, jadi Yesus ini bukan Allah tapi setara dengan Allah. Ya. Ibarat satu kerajaan. Surga itu adalah kerajaan. Nah, ibarat satu pemimpin di satu negara, presiden, ada panglima. Nah, seperti itu. Begitu pengertiannya. Ya, tapi Yesus ini setara dengan Allah. Nah, apapun yang diinginkan oleh Yesus akan diberikan Allah. Sesuai janjinya. Inilah anakku yang kukasihani. Hanya kepada dialah aku berkenan. Nah, makanya ikutlah dia. Nah, dan Yesus sudah membuat satu statement Yesus. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, begitu. Jadi kita jangan salah mengerti. Nah, Yesus itu adalah juru selamat dunia. Gitu. Tanpa kau tidak mengenal Yesus, kau tidak akan masuk surga. Tanpa kau tidak ikut Yesus, kau tidak masuk surga. Banyak nabi, termasuk Nabi Musa, Nabi Elia, tetapi hanya Yesus dan Allah sudah mengatakan itu. Hanya kepada dialah saya berkenan. Nah, gitu pengertiannya. Jadi jalan satu-satunya itu menuju surga itu Yesus. Karena dia sudah punya lambang juru selamat, punya gelar. Kan udah jelas di situ dibuat. Telah lahir bagimu. Nah, seorang juru selamat. Nah, di situ. Jadi dia yang menyelamatkan. Ya, jadi begini saudaraku ya. Tadi kan diminta bukti nih, dalilnya kan. Sudah kutunjukkan itu dalilnya. Entah saudara membantah dengan cara apapun, sudah kutunjukkan dalil gitu. Iya kan? Jadi kalau nggak mampu kutunjukkan dalil, berarti aku bohong, aku pendusta, kan begitu. Nah, tapi aku sudah mampu menunjukkan dalil, berarti aku nggak dusta kan, aku nggak bohong kan, gitu. Jadi terserah saudara membantah, saudara menafsir dengan cara apapun, itu hak saudara gitu loh. Iya. Nah, betul. gitu.
Tapi hak saya untuk memberikan atau untuk membela apa yang saudara katakan bahwa tidak, Yesus dikatakan bukan Tuhan, itu sudah kubuktikan, gitu loh saudaraku. Ya, oke, terima kasih saudaraku. Jadi pengertiannya di Alkitab itu setelah Yesus selalu mengatakan dia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Bapa. Yang kedua, murid-muridnya mengatakan, ajarlah kami belajar. Jangan bawa kursi doa. Nah, gitu. Oke. Yang mana yang ngomong ini? Jelas ya, menurut Yesus itu bukan Tuhan. Menurut Tuhan Yesus itu Tuhan. Mana yang benar nih? Allah, Yesus itu setara dengan Allah. Iya, tapi bukan Allah kan? Kan? Oke, berarti intinya kalau ingin kekal di surga mengaku Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Harus Yesus baru bisa masuk surga. Itu saja. Yang saya tanya sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Juru selamat saya. Ya udah pakai data sekarang. Inilah hidupnya kekal mereka mengenai aku sebagai juru selamat. Itu di mana? Tadi kan sudah dibacakan sama saudara saya itu, telah lahir bagimu seorang juru selamat. Ya berarti kalau ingin mengimani Yesus ini, kalau ingin kekal di surga sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Saya kan sudah bilang samamu, sudah dibacakan tadi sama dia. Iya, sebagai Tuhan atau bukan? Saya bilang sebagai juru selamat. Oke, juru selamat dia. Oke, berarti bukan Tuhan ya? Allah saya ada. Kalau bukan Tuhan, berarti Tuhannya Yesus siapa? Tuhanmu siapa? Dengar dulu, kau jangan menekan terus begitu. Ya siapa? Enggak usah ditekan, langsung aja jawab. Jadi Tuhanmu siapa? Ya Allah. Allah, bukan Yesus. Oke, kalau Tuhanmu, Tuhan. Tuhannya dia Allah. Kalau Tuhannya Tuhan siapa? Yesus, gitu ya. Berarti beda ya? Bukan Tuhannya Tuhan, jangan Tuhannya Tuhan. Nah ini lu Tuhan ini saya tanya Tuhannya siapa? Satu kabur takut. Takut ditangkap. Tuhan itu saudara saya Tuhan Salom namanya, bukan Tuhan. Ya, Tuhan Salom. Tuhannya Yesus. Kalau Tuhannya Yesus Allah gitu. Jadi dua orang ini sama Kristen beda loh ya Tuhannya ya. Oke. Gitu aja. Karena Oke. Jadi begini saudaraku ya. Ada satu lagi perkataan di sini yang Yesus tidak bisa membantah, dipanggil Tuhan, tapi Yesus tidak menolak perkataan itu kan? Mana? Nah, nanti terserah saudara menafsirkan bahwa itu perkataan bukan Tuhan, tapi Tuhan. Itu terserah saudara. Iya mana? Tetapi kubuktikan ayat. Ya, nanti kubuktikan pelan-pelan ya. Iya. Ya, akan kubuktikan. Ya. Jadi di sini hal mengikuti Yesus di perikop Matius 8 itu ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-22. Nah, Matius 8 ayat yang ke-18 dan sampai kepada ayat yang ke-22. Nanti ku baca ya. Di situ kopnya itu berbicara tentang hal mengikuti Yesus. Ya, ku baca ya. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat dan meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutilah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Nah, di sini Yesus tidak menolak perkataan yang disampaikan oleh muridnya bahwa Tuhan. Yesus tidak menolak itu, atau Tuhan. Yesus tidak menolak itu. Yesus menerima perkataan itu. Gitu loh. Kalau Yesus dia katakan begini, kalau dia menyadari bahwa dia bukan Tuhan, pasti dia menolak, "Jangan kau panggil saya Tuhan," gitu. Nggak usah kau panggil saya Tuhan karena saya ini bukan Tuhan. Tetapi di sini Yesus tidak menolak perkataan itu. Dan Yesus mengatakan, "Ikutilah aku."
Dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka gitu. Gak ada orangnya dengan saya kamu sekarang. Sekarang yang namanya Tuhan itu bisa berbuat apa-apa dari dirinya enggak? Tuhan itu. Ya, betul. Oke, Yesus kan Tuhan. Ada nggak datanya? Aku berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ada nggak? Oke baik, ku jelaskan buat engkau ya. Gini loh. Pakai data aja jawab. Ada apa enggak? Maksudnya bagaimana? Katanya yang namanya Tuhan itu berbuat sekehendak dia, berbuat apa-apa dari dirinya kan Tuhan. Ya, ada nggak Yesus betul. mengatakan, aku bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Ada nggak kayak gitu? Nah dia berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Segala Mana sesuatu datanya? yang dia lakukan, Oke, segala mana sesuatu yang dia datanya? lakukan, Pakai data. dia bisa berbuat. Nah, dia mengubah air menjadi anggur waktu perkara Oke, waktu sekarang pernikahan di coba baca Yohanes 5:30 coba. Nah itu sudah ku tahu itu, tapi Ya, terus. pertanyaanmu kan begini. Nggak gini loh, sebentar. Begini, saudara kan bertanya kepada saya, kan gitu. Nah, sekarang saya menjelaskan kepada saudara, gitu kan? Tadi kan saudara bertanya begini, apakah Yohanes Yesus bisa coba baca dulu Yohanes 5:30 itu apa bunyinya? Gimana ya? Saya sudah tahu maksud kamu, gitu loh. Saya sudah tahu maksud kamu itu. Kalau sudah tahu kenapa nggak dijawab? Nah, itu kan ku jawab itu kan tadi kau bertanya begini. Gimana? Apakah Yesus bisa berbuat apa-apa gitu dari dirinya sendiri? Kan tadi kau ada nggak bertanya datanya? begitu kan? Ada nggak data? Nah, sekarang ku bilang dia sanggup melakukan apa-apa dari dia. Contohnya gini, ku katakan dia mampu mengubah air menjadi anggur waktu Dia mampu Kana. itu mujizat apa? Itu kan mujizat pemberian Tuhan. Kisah Para Rasul 2:22 mujizat itu pemberian Tuhan. Tadi kan kau katakan dia mampu nggak buat apa-apa dari dirinya, kan kau tanya begitu. Iya, pakai data. Aku bisa berbuat apa-apa. Datanya sudah kusampaikan itu. Datanya sudah kusampaikan dia melakukan. Gini loh, yang saya minta ada nggak datanya Yesus mengaku bahwa dia bisa berbuat apa-apa? Ya maka kamu pakai data. Kalau yang kamu pakai data mujizat, loh mujizat pemberian Tuhan. Kisah Para Rasul 2:22 beda. Yang saya minta dalilnya bahwa Yesus bisa berbuat apa-apa dari dirinya. Mana? Kalau nggak ada bilang nggak ada. Datanya bukan contoh. Silakan. Ya ada. Ayo. Macet, habis macet mencret. Eli ya.